Good roots, ya, rooted in obedience, transformed by the Spirit. Dan terkhusus terima kasih kepada adik-adik remaja yang sudah mengikuti acara ini. Horas, jangan lupa ha, he, ho. Terima kasih. Tidak sarjana dari keluarga biasa-biasa saja, tapi di dalam Tuhan yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Baca buku topik tadi ini. Sama-sama kita baca buku topik tadi ini. Boleh ya? Peran gereja dalam kehidupan remaja Kristen bersama. Kami memberitahukan ada dua subjek di situ. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Siapa remaja? Siapa remaja? Capek ya, udah lapar ya. Ya, selama menikmati suasana lah. Nah ya, suasana ini apapun nikmati lain. Nah, apa kata tadi? Hoheha atau haheho? Apa? Dimulai dari hoheha. Holy, happy, helping and happy. Kenal Veronica ko? Lu kenal Tuhan Yesus ko? Kenal? Mau dikenali sama Tuhan Yesus? Kalau mau perhatikan. Nang ning nung. Apa? Nang ning nung. Coba ulangi dulu. Kalau mau mengenal Tuhan Yesus, membaca Alkitab itu dengan tenang, hening, dan renung. Remaja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berada berkuda.
jahe. Wih. Kalian dari mana? Cilincing. Oh, Cilincing jauh ya. Pride. Halo kakak, kalian dari mana? Dari Cengkareng. Oh, Cengkareng. Wah, gawat ini kayaknya anak pendeta ya. Oke. Registrasi untuk ambil nemtek sama baju. Ayo. Halo, dari mana nih? Kalian dari mana? Pasar Rebo. Pasar Rebo ya. Wih, berapa orang? 6. 6. Wow. Kalian dari mana? KBP Cakung. Oh, Cakung. Berapa orang kalian? 2. Kalian berapa orang? 8 dari? Betojo. Weh, Petojo, Nang Erna ya. Iya. Halo, kalian dari mana? Petojo juga. Mantap. Halo, kalian dari mana ini? Dari mana? Sama-sama kita nyanyikan. Oh my love, you have been faithful. Semuanya sama-sama. Oh my love, you have been so good. With every breath that I am
maafkan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan Tuhan Allah, aku hendak bermazmur, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang menyelamatkan kami. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Bapa, sumber berkat dan keselamatan, Engkau telah memanggil serta menghimpun remaja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkumpul menjadi satu di dalam Tuhan untuk mengikuti Youth Bible Camp ini. Biarlah Roh-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, yang akan membimbing dan mengajar kami memahami kehendak-Mu melalui kegiatan ini. Mampukan kami ya Bapa untuk proaktif menghadirkan kebaikan-Mu bagi sesama kami. Kami serahkan seluruh kegiatan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai 5. Kita baca responsoria. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, hingga berakhirnya, agar segala kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan cuaca yang baik, sehingga kegiatan Youth Bible Camp ini boleh berjalan dengan baik. Dan lewat kegiatan ini juga Tuhan, anak-anak Tuhan, khusus ada anak kami di sini, sehingga setiap anak-anak kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat Amang Preses kami sebagai pimpinan Distrik 8 DKI Jakarta ini. Ayo semua nyanyi ya. Tepuk tangan, ya. Hey. Oh simpan laluan, saya dapat ma'ayah, saya undang bantuan, usian luharku, masih
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, remaja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam acara Youth Bible Camp hari ini tertulis dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 17, dikatakan demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Di dalam ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Hal ini tentunya sesuai dengan topik kita di tema di acara Youth Bible Camp ini, Rooted Obedience Transformed by Spirit. Saudara-saudari remaja, semangat masih kan? Mari bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Panas ya? Ayo, mari kita bangkit berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itu hanya prank. Sudah. Nah, itu berarti perkataan Pendeta Sakaria Simanjuntak memiliki kuasa, betul? Tapi jauh lebih berkuasa lagi dari adalah firman Tuhan. Tapi itu masih tadi ada ini tidak berdiri ya. Siapa namanya ini? You kenal Veronica kok? Lu kenal Tuhan Yesus kok? Kenal? Mau dikenali sama Tuhan Yesus? Kalau mau perhatikan. Nang ning nung. Apa? Nang ning nung. Coba ulangi dulu. Kalau mau mengenal Tuhan Yesus, membaca Alkitab itu dengan tenang, hening, dan renung. Itulah yang dimaksud dengan nang ning nung. Karena apa? Karena kita akan tahu siapa itu Yesus dan kita akan mengenal siapa itu Yesus kalau kita membaca Alkitab, dan kepada kita telah dikasih tahu, bahkan diajarkanku sejak anak sekolah minggu, dikatakan baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itulah tadi, membaca itu dengan tenang, dengan hening dan renung. Itu adalah salah satu yang paling baik untuk mengenal siapa itu Yesus. Dan D.L. Moody mengatakan, seorang pendidik Kristen di abad ke-19, bahwa Alkitab itu diberikan bukan hanya untuk menambah pengetahuan semata, tetapi Alkitab itu diberikan untuk mengubah hidup. Alkitab itu, the Bible, to transform, to change your life. Itulah tujuan diberikannya Alkitab bagi kita, khususnya bagi remaja. Sebab pembacaan Alkitab itu membuat kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan membaca Alkitab itu kita merasakan apa yang dirasakan oleh Allah. Dengan membaca Alkitab itu kita akan melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan dengan membaca Alkitab itu kita akan mengikuti perintah Yesus. Saudara-saudari remaja, Anda tahu membaca? Tahu nggak sih? Ada yang kesulitan membaca? Semua tahu membaca ya? Mudah nggak membaca itu? Mudah ya? Terus berapa kali kah Anda membaca Alkitab itu dalam seminggu? 6 hari, 6 kali. Setiap hari, puji Tuhan. Kalau ada yang mengatakan tidak sama sekali, itu berarti dia
malah sebenarnya. Sebab membaca itu tidak sulit, membaca itu mudah, dan Anda tahu, hanya tinggal Anda perlu mau dan ada keinginan untuk disiplin. Dan itulah kendala khususnya remaja juga, bahkan orang tua saat ini. Ada banyak yang tidak mau membaca Alkitab. Bahkan banyak orang sekarang banyak tahu tapi tidak mau tahu hal yang berkenan di hadapanmu melalui bimbingan arahan panitia dan juga sahabat remaja yang dilakukan oleh HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui panitia tahun transformasi dalam Youth Bible Camp di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu akan menyertai dan memberikan sukacita, semangat yang baru bagi kami, cuaca yang baik, dan kepada kami semua kesehatan agar semua acara demi acara boleh berjalan dengan baik. Biarlah kami dengan sukacita di tempat ini dan orang tua kami, sanak saudara kami yang kami tinggalkan di Jakarta, mereka pun merasa tenang sebab mereka hidup di jalan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan melalui para panitia di tempat ini, dibimbing, diarahkan untuk melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya semua anak-anak ini menjadi alat Tuhan sebab Tuhan telah menetapkan mereka menjadi garam dan terang. Oleh karena itu biarlah mereka mau berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Sebab dengan demikian mereka pun akan mengucap syukur, bersorak-sorai memuliakan Engkau sampai akhir hayatnya. Dimuliakanlah Engkau ya Allah hari ini kekal sampai selamanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Hidupku seluruhnya
Dengan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, saya Presies HKBP Distrik 8 DKI Jakarta membuka acara Youth Bible Camp Remaja Distrik 8 DKI Jakarta di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Lain ketukannya kan. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ha he ho. Ha he ho. Happy. Happy, helping, holy. Saling berjabat tangan ya, kakak abang adik-adik semuanya. Boleh saling berjabat tangan. Kita sudah selesai ibadah. Ya, baik adik-adik, kita selesai ibadah pembukaan dan sudah dibuka, sudah diketuk palu dan disahkan pembukaan Youth Bible Camp tahun 2026. Ya. Oke, saya mau dengar kalau tadi adik-adik memperhatikan firman dari Abang Pendeta Zakaria Simanjuntak. Saya mau tanya dan saya mau dengar dari adik-adik. Ha, he, ho. Semuanya katakan ha. Ha-nya apa? Happy. He. He. Happy. Ho. Holy. Katakan sekali lagi. Ha, he, ho. Semuanya katakan ha, he, ho. Ya. Selama satu malam 2 hari kita akan di sini. Ha he ho di rumah sini. Happy, healthy dan holy. Baik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksanaan Youth Bible Camp tahun 2026. Kami persilakan kepada Nyonya Sintua B. Panjaitan Boru Nainggolan atau juga dikenal dengan nama Kak Desi Nainggolan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Desi. Horas. 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 Remaja HKBP Distrik 8 DKI. Mana suaranya Horas? Horas. Oke. Saya juga mau menyapa untuk remaja wilayah Jakarta Selatan, HKBP Jakarta Selatan. Mana? Horas. Belum semua wilayah Jakarta Selatan, HKBP Jakarta Selatan. Ya, semuanya ikut. HKBP wilayah Jakarta Pusat. HKBP Menteng Jalan Jambu. Gak ada. HKBP Jakarta Pusat gak ada, Jakarta Timur. Jangan mau kalah, HKBP wilayah Jakarta Utara. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Barat. Oh belum, oh ada lagi. Oh berarti banyak semua yang hadir. HKBP Jakarta Barat. Ya, Jakarta Barat.
kurang lebih ada 1.220 orang peserta. Selatan ada tadi, nah, udah. Selatan sudah. Tinggal Pasar Minggu yang belum saya panggil. Oke. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua adik-adikku remaja HKBP Distrik DKI Jakarta di program Youth Bible Camp Jakarta hari ini. Puji Tuhan Yesus untuk hari ini yang sangat istimewa karena semua ini boleh terjadi anugerah dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, cuaca cerah. Adik-adik belum capek kan? Saya mau menyapa dulu yang terhormat Bapak Preses Distrik 8 DKI, Bapak Pendeta Olwa Nenggolan. Udah tahu belum preses kita yang mana? Iya. Coba tunjuk yang mana Bapak Preses kita. Itu loh yang ganteng itu loh, yang ganteng itu. Yang menokok palu tadi ya. Dengan Inang Preses juga, selamat datang Inang, terima kasih untuk kehadirannya. Saya juga ingin menyapa Inang Ketua Umum kita, Ketua Umum Panitia Transformasi tahun 2026. Tahu siapa? Inang Sandra Huta Barat Boru Sida Butar. Boleh coba. Belum semuanya, coba. Selamat datang Inang Sandra. Inang Sandra yang baik dan cantik. Nanti dijajanin kita semua, tenang. Milik Hokben nanti. Ya, sama terima kasih juga untuk kehadirannya Amang Sekdis kami, Pendeta Sakaria Simanjuntak, Inang Kabit Kononia kami, Inang Pendeta Erna Nenggolan Guru Hasibuan, dan Amang Wakil Ketua, Amang Wakil Ketua Panitia Tahun Transformasi, Amang Parihutan Sinaga. Boleh berdiri Amang? Ada hurianya di sini. Dari mana Kak? Kebun Jeruk. Oh, maaf, Kebun Jeruk sedang ke Papua. Baik Amang. Mungkin Youth Camp yang akan datang akan bergabung. Amang dan Inang Pendeta Distrik 8 DKI semua yang hadir siang hari ini, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Youth Bible Camp Distrik 8 DKI. Merupakan sukacita yang besar melihat adik-adik remaja dari berbagai gereja HKBP dan wilayah semuanya dapat dipersatukan dalam satu tempat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tema yang mengiringi kegiatan kita kali ini adalah Roots. Apa tema kita? Roots, ya, rooted in obedience, transformed by the Spirit. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa kehidupan yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan dimulai dari ketaatan kepada firman Tuhan. Seperti pohon yang berakar kuat, iman kita juga perlu tertanam dalam kebenaran Tuhan agar tidak mudah goyah oleh tantangan dan godaan dunia. Namun Tuhan Yesus tidak hanya memanggil kita untuk taat adik-adik. Melalui karya Roh Kudus, Tuhan Yesus juga rindu mengubah hidup kita setiap hari, mengubah cara berpikir kita, mengubah perkataan kita, mengubah keputusan kita, dan bagaimana kita menjadi jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu, melalui ibadah ini dan seluruh rangkaian kegiatan camping kita hari ini, mari adik-adik remaja HKBP Distrik 8 DKI mau membuka hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Biarlah kita pulang bukan hanya dengan kenangan yang indah, tetapi juga dengan iman yang semakin kuat, hati yang semakin kuat, dan kehidupan yang semakin diubahkan oleh Roh Kudus. Mari adik-adik remaja, mari kita mengikuti Youth Bible Camp ini dengan penuh sukacita. Horas, horas, horas. Horas, horas, horas. Mana suaranya adik-adik? Sekali lagi. Horas, horas, horas. Luar biasa ya. Puji Tuhan, cuacanya semakin kesini semakin nyaman, semakin teduh ya. Tidak seperti tadi panas sekali ya. Ada yang pakai jaket menutup kepalanya, ada yang pakai topi,
ada yang pakai payung, tapi tetap ha, he, ho, happy, helping, dan holy. Baiklah, kalau begitu, sekarang waktunya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Tahun Transformasi Tahun Transformasi 2026. Mari kita persilakan Inang Nyonya Sandra Huta Barat Boru Sida Butar. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Inang Ketua Tahun Transformasi HKBP 2026. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Sepertinya masih belum semangat ya. Hai. Oke, ulang dong. Ha he ho. Ha he ho. Jadi nggak bisa hanya happy aja atau holy bagus, tapi kalau holy aja. Jadi harus ada keseimbangan, happy, helping, dan holy. Ya. Yang saya hormati Amang Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Oluwan Nainggolan STH dan Inang. Yang saya hormati seluruh pelayan penuh waktu, Inang Kabit Koinonia, Amang Sekdis kita, dan Theodor Siritonga, dan seluruh pelayan penuh waktu yang hadir di tempat ini, juga seluruh panitia Tahun Transformasi 2026 hadir di sini. Amang Wakil Ketua kita, Amang P. Sinaga, kemudian seluruh rekan-rekan dari konsumsi, dan juga ada multimedia, dan yang terkasih Ketua Pelaksana Youth Bible Camp 2026, Inang kita yang cantik, Inang Desi Boru Nainggolan, dan seluruh tim pelaksana. Yang saya hormati juga seluruh sahabat remaja, ada juga dari sekolah kita perempuan ya yang ikut juga menjadi sahabat remaja, dan mungkin ada di sini orang tua kita yang hadir, dan yang saya kasihi dan saya banggakan seluruh adik-adik remaja peserta Youth Bible Camp HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan atas berkat kasih karunia-Nya. Hari ini bisa dimulai dibuka Youth Bible Camp HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di tahun 2026 ini. Acara ini merupakan salah satu program dari Tahun Transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2026. Atas nama panitia Tahun Transformasi, Ina mengucapkan selamat mengikuti Youth Bible Camp 2026 selama 2 hari ini, dan kehadiran adik-adik semua sungguh membawa sukacita bagi kita, menjadi kebanggaan bagi kita, karena adik-adik semua adalah penerus, generasi penerus dari HKBP, dan juga merupakan generasi penerus kesaksian HKBP di masa yang waktu-waktu yang akan datang. Youth Bible Camp ini harusnya menjadi satu sarana untuk bukan hanya meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, juga mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi juga ada yang penting, yaitu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jangan hanya yang dikenal remaja dari gerejanya saja ya, tapi juga cobalah melirik, mengenal teman-teman remaja dari gereja yang lain, baik itu perempuan cantik-cantik kan, dan juga dari laki-laki, supaya
ini adalah kalian ini mungkin nanti akan terus menjadi remaja-remaja yang selalu aktif dalam pelayanan gereja. Jadi pakailah waktu 2 hari ini untuk satu sama lain saling sharing, saling mengenal dan bersukacita selama 2 hari ini. Adik-adik semua, saya berharap atas nama panitia semua anak remaja bisa mengikuti kegiatan ini full 2 hari dengan penuh antusias, dan nanti besok pulang dari tempat ini menjadi remaja-remaja yang semakin tangguh, semakin mencintai Tuhan, dan yang terpenting semakin mencintai gerejanya, gereja HKBP. Dan akhir kata, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Youth Bible Camp ini kepada tentu yang sangat-sangat kita banggakan, Amang Preses kita, Amang Preses Pendeta Oloan Nainggolan STH yang selalu mendukung semua pelayanan, selalu memberikan motivasi dan memperhatikan pelayanan di HKBP Distrik 8. Sehat-sehat Amang ya. Dan juga kepada terkhusus juga ketua pelaksana acara kita pada hari ini, Inang Desi yang cantik dan tim, semangat ya Inang. Kemudian kepada kakak-kakak Sarah, terima kasih ya Kak. Mana kakak-kakak Sarah? Bajunya merah Inang. Terima kasih kakak-kakak. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendeta resort dan seluruh resort dan huria di HKBP Distrik 8 serta Amang Sekdis, Amang Inang Kabit Koinonia, dan saya lupa tadi menyebut Inang Bendis kita. Bagaimana ya Inang Bendis itu. Kemudian terima kasih kepada Panitia Tahun Transformasi 2026, dan terkhusus terima kasih kepada adik-adik remaja yang sudah mengikuti acara ini. Horas, jangan lupa ha, he, ho. Terima kasih. Yes, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Inang Ketua Tahun Transformasi HKBP tahun 2026, Inang Nyonya Sandra Huta Barat Boru Sidabutan. Sekali lagi tepukan tangan yang meriah untuk Ketua Panitia Tahun Transformasi HKBP 2026. Baiklah, mana nih Kakak Sarah? Kalau tadi saya selalu sapa adik-adik remaja, Kakak Sarah, mana suaramu? Ini suaraku, jawabnya gitu ya. Kakak Sarah, Abang Sarah, mana suaramu? Ini suaraku. Kakak Sarah sekali lagi, mana suaramu? Ini suaraku. Tepuk tangan buat Sarah kita yang luar biasa dengan bajunya yang merah-merah merekah, merona dan cerah. Baiklah, kalau tadi kita sudah dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Youth Bible Camp Kak Desi, kemudian Ketua Tahun Transformasi dengan Inang Sandra. Selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari Bapak Pareses kita, Pareses HKBP DKI Jakarta Distrik 8. Sama-sama semuanya yuk. Amang Pendeta Oloan Nainggolan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Amang Pendeta Oloan Nainggolan, Amang Pareses DKI Jakarta. Terima kasih Nang Citra yang happy Holy Kids. Terima kasih untuk semuanya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Allah kita yang sungguh luar biasa, Allah kita. Terima kasih untuk semua panitia ini, jajarannya, ada yang Sandra, Parihutan, Panitia Transformasi, ada Ferdinand Sibarani yang tidak pernah capek. Tepuk tangan. Ada dari PIC kegiatan ini, Ito Desi, luar biasa, Citra, kabit kita semua hadir di sini. Saya sangat senang. Terima kasih untuk semua atensi, dedikasi, untuk semua all out untuk melakukan kegiatan ini, luar biasa. Terima kasih para panitia yang telah memberi sumbangsihnya, pikiran, konsepnya,
dan menentukan tempat ini menjadi tempat kita, termasuk kehadiran Darwin Simorangke dari Kebayoran Baru yang kita terus bincang-bincang mengenai tempat ini ya, sehingga sangat-sangat representatif untuk kita lihat. Camp-campnya itu bagus sekali, nyaman. Yang paling enak itu saat camp itu adik-adik kami itu di camp bukan di sini. Nanti saat di camp itu di situ baru rame ya. Nah, terima kasih. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita senang memuji Tuhan saat ini. Hanya beberapa jam saja, saya yakin dengan suguhan materi, interaksi, dan apapun yang coba kita lakukan pada saat ini, hanya beberapa jam ini sangat-sangat berguna ya, sangat bermanfaat buat adik-adik kami yang kami kasihi, yang kami cintai. Jadi terima kasih untuk semuanya. Kalau saya disebut disuguhi dikasih waktu untuk memberi sambutan, saya berpikir ini anak-anak saya, inilah sambutan saya. Ketika Anda hadir di sini, anak-anak saya hadir, Andalah, anak-anak kamilah yang tidak boleh saya sebut satu persatu bagian dari narasi-narasi indah dari kehidupan ini. Selama anak-anak kami ada dan mau dibentuk dan berakar dalam Kristus, saya pastikan bahwa gereja terus akan eksis ke depan. Amin. Di Eropa sana, kata orang-orang teman-teman yang ada di Eropa, tidak ada lagi remajanya. Tidak ada lagi yang namanya pra-remaja. Naposo bulung lagi, tidak ada lagi naposo bulung di gereja-gereja yang ada Eropa. Akhirnya gereja kosong hingga saat ini. Menangis kita hingga saat ini. Tahun 2050, berapa tahun lagi nih tahun 2050? Berapa tahun lagi? 24. Kamu inilah panitia youth camp, mau? Umur berapa kamu nanti 24 tahun lagi? Umur 40 ya? Ada 40, 38, 39, kamu inilah yang menjadi panitia youth camp ya. Nanti umur 25 tahun kamu ini saya harapkan sudah pada nikah. Umur 24 sudah pada nikah. Mulai sekarang lirik sana, lirik kanan, lirik kiri, lihatlah ini bakal pasangan nikahmu. Tidak apa-apa ya. Kalau selama anak-anak gereja yang taat nggak apa-apa, daripada kamu pergi kemana-mana cari jodoh lain. Waduh, ya. Harapan saya, lihat Inang Sandra ini, tahu punya 2 anak. Nama anak Inang Sandra ini namanya yang pertama Petra, yang kedua Arthur. Nikahnya umur 24, umur 25 sudah punya cucu 4 orang, 1 masih di kandungan, saya tahu. 3 udah nongol, 1 di kandungan. Bayangin, Inang ini sudah mercucu, kalau orang Batak sudah sahur matua. Tapi HKBP semua, anaknya di Singapura ketua panitia pembangunan, Arthur di Singapura, semua HKBP pisan kata Sunda ya. HKBP sekali, inilah Inang ketua kita. HKBP si Inang. Makasih Inang Chandra ya. Kalau Inang tadi Amang Preses selalu dukung, kami tadi cerita di belakang, bukan Preses yang selalu dukung. Yang mendukung ini adalah ketika Amang Preses ya meminta sesuatu kepada Inang Sandra, tidak pernah dan tidak ada kata menolak. Nah, itu yang membuat. Tepuk tangan buat Inang Sandra. Nah, apapun yang kita minta buat keluarga Ido Tabara, Inang Sandra ini tidak pernah menolak. Sekali lagi untuk Inang Sandra, aplaus. Luar biasa ya. Adong di mana, adong rohana, adong kolongna, adong sudi. Ini mak, itulah Inang Sandra ya, luar biasa. Saya berharap dari antara anak-anak kami, banyak anak-anak kami pasti ada seperti Sandra-Sandra ke depan. Ya. Itu aja lah sambutan Amang Preses, nggak usah, udah pada capek ya, udah lapar ya. Ya, selama menikmati suasana lah, ya, suasana ini apapun nikmati lagi. Apa kata tadi? Hoheha atau haheho? Apa? Dimulai dari hoheha, holy, happy, helping and holy. Oh, holy, na 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 na.
Na 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 na. Na 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 na. Nah, holy. Happy happy saya senang Tuhan siang malam malam semakin mendalam. Sekali lagi. Happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy semuanya happy. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Mendalam di dalam Yesus. Sungguh right. Yes. Amin. Inilah kita, inilah persembahan panitia untuk anak-anak kami, generasi kami, masa depan, gereja masa depan. Kami ada di sini karena anak-anak kami, bukan karena siapa, ya. Buat kalian semua, ya, obedient. We are sacrifice our life to you. Amen. Amen. We are sacrifice our life to you, not to others. Happy. Amin. Ya, kenapa kami berdiri di sini mau memperlihatkan yang paling unik sekarang yang berdiri di sini yang masih tetap berdiri panitia. Terima kasih kepada Amang Pareses kami, Amang Pendeta Olawan Nenggolan untuk bimbingan kepada kami anak-anak remaja dan juga Sarah dan juga kami panitia. Nah, kita akan lanjutkan acara selanjutnya yaitu sah pelepasan burung merpati. Namun sebelum pelepasan, mengingat tadi bimbingan dari Amang Pendeta Olawan Nenggolan, Amang Pareses kita, bahwa generasi kita ini harus tetap cinta akan HKBP, karena ada HKBP, ada kesukuan ya, gereja kesukuan. Karena itu kalau di luar negeri sana, anak-anak remaja dan para remaja sudah tidak ada lagi, sudah miskin atau miskin regenerasi. Maka dengan itu Amang Pareses mengingat tadi khotbah Amang mengenai remaja yang cinta akan HKBP, kita mau sama-sama nyanyikan HKBP. Silakan musik, semuanya sama-sama nyanyi. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi HKBP remaja dan sebelum dilepas guru ya, kita berdiri. HKBP, hurilah hati buatku. Hagodangan HKBP, hurilah hagodanganku. HKBP, hurilah hagodanganku. Semuanya HKBP, saya masih HKBP, hurilah hati buatku. HKBP, hurilah HKBP, hurilah hagodanganku. HKBP, hurilah hagodanganku. HKBP, saya masih HKBP, saya masih Baik, semuanya terima kasih untuk nyanyian yang begitu indah. Di tangan panitia saat ini sudah ada burung merpati berwarna putih. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ketuk palu dari Amang Pareses, maka sebentar lagi untuk menandakan dibukanya program atau acara Youth Bible Camp, maka akan dilakukan pelepasan burung merpati sebagai simbol universal dan juga simbol spiritual yang akan dilepas oleh
Ketua Youth BKN Desi, Ketua Panitia Transformasi Ina Sandra, Huta Barat Borusida Putar, dan juga Amang Pareses kita, Amang Pendeta Olwan Nenggolan. Sebagai tanda merpati putih, tanda kedamaian, lambang kedamaian dan doa supaya acara BKN ini dapat terlaksana dengan baik, lancar dari awal sampai akhirnya. Sebagai melepaskan burung terbang ke atas sebagai simbol semangat, cita-cita yang dilepaskan ke langit. Baiklah, sudah siap, namun sebelumnya Amang Pareses akan menyampaikan sesuatu. Merpati, bola apa tadi? Kedamaian, kesucian. Merpati tidak pernah ingkar janji. Dia tetap setia, tidak pernah tidak meninggalkan pasangannya. Burung, tahu burung? Kemana-mana pun burung melayang terbang, dia kembali ke sarangnya. Ya. Kemana-mana pun anak kami nanti ke luar negeri, dia kembali ke HKBP-nya. Amin. Ya, tidak kemana-mana. Sarangnya adalah HKBP, tempatnya adalah HKBP. HKBP diberkati oleh Tuhan. Amin. Menambah simbol tadi ya? Iya, simbol pembukaan kita. Satu. Sama-sama. 2, 3. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk burung-burung. Dia nggak mau jauh. Terima kasih Tuhan atas kasih dan sayang-Mu selama kami dalam ibadah tadi. Kami rasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kami dan persekutuan kami di tempat ini. Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan selanjutnya, kami ingin istirahat dan makan minum. Tolong Tuhan memberkati semua konsumsi kami pada siang hari ini, supaya menjadi kesehatan bagi jasmani dan rohani kami. Dan terlebih kepada yang sudah menghidangkan panitia secara khusus, berkati Tuhan agar semua bersuka cita. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan makan. Adik-adik dibantu atau didampingi oleh kakak saranya ya, biar tidak berapa. Bukunya dipegang. Iya, buku acara tetap dipegang adik-adik. Ya, selesai makan, handphone tolong diserahkan kepada kakak Sarah kalau kita akan mulai acara yang pertama. Atau tetap aja bukunya di situ, diambil aja makanannya, nanti kembali di sini duduk kembali makan ya. Takut hujan.
gen alfa, anak gen alfa lagi, tidak bisa fokus, tidak bisa tahan hari ini. Pernyanyian ini justru Anda bisa fokus. Masih ada suara. Ya, inang itu jadi perawat di belakang. Tidak sarjana dari keluarga biasa-biasa saja, tapi di dalam Tuhan yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Dan kita tutup sesi kita hari ini sekalian. Orang pertama ditransformasi di kayu salib ada dua. Satu adalah orang yang di sebelah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kepala penjara. Dua orang inilah yang ditransformasi. Terima kasih untuk kita semua. Dengan ini saya mohon kepada Mantai semua menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada Amat Perlindungan. Hanya 3 untayan kata. 1. Mau lihat ya. 2. Lanjut terus. 3. Tuhan memberkati. Amin. Singkat saja. Inilah apresiasi kami untuk semua panitia yang hadir di sini. Kiranya anak-anak kita terberkati di sini. Anak-anak kami, kalau boleh ikutlah semua berdiri seperti kami di sini. Ayo semua berdiri. Sama-sama kita mengucapkan terima kasih buat Perlindungan Bapak. Ini dari anak-anak kami, bukan dari kami nih. Ya, semua. Ya. Seperti etika orang Jepang. Yes. Adik. Ada bahasa mulai dari Jepang mama. Arigato. Arigato. Ya, 3 kali bilang arigato sambil tunduk ya. 1 sambil tunduk gini ya. 1, 2, 3. Silakan kita akan kasih ya plakat penghormatan dari ketum kita. Ya, plakat penghormatan dari ketum kita. Iya, dan cantik. Saya ingatkan sengaja. Keren. Ini bentuk dari desain transformasi. Desain juga transformasi. Warnanya sedikit lampirannya. Ini hanya lampiran ini. Yang utama belakangnya lampiran. Arigato. Remaja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta.
yang ngantuk-ngantuk hari ini, mari dulu kita sepakat ya. Ini jarang-jarang terjadi kita bisa kumpul di sini ya. Jadi sebelum saya masuk ke topik, ini pertama sekali kita ketemu. Tapi sebelumnya ada nggak yang kenal dengan saya? Ada ya. Adakah yang sudah kenal siapa nama saya? Hah? Ada yang sudah kenal? Baik, saya kenalkan diri, nama saya. Siapa nama saya di sini? Ayo semuanya, siapa nama saya di sini? Kurang jelas, siapa nama saya? Ya, nama saya Pendeta Pahala Sihota. Saya pendeta KBP. Saya pendeta KBP, saya pendeta muda, belum menikah, umurnya masih muda. Coba tebak umur sama pendeta berapa? 19. Coba tebak umur sama pendeta berapa? 17. Ini dulu ya. Coba tebak umur sama pendeta berapa? 27. Haleluya. Berapa? 29. Iya. Abang pendeta kelahiran tahun 92. Kalau lahir 92 berarti umurnya berapa? Hah? Oke, dua itu ya. Abang pendeta melayani di HKBP Parung Panjang. Siapa pernah Parung Panjang? Siapa yang pernah dengar Parung Panjang? Iya, Parung Panjang di Bogor. Tahu nggak? Tadi abang pendeta ke sini. Abang pendeta tadi ke sini naik apa? Abang pendeta tadi ke sini naik apa? Ya, sepeda motor. Jaraknya tahu nggak? 2,5 jam. Tapi yakin, abang pendeta nggak kasih sesi 2,5 jam, 1 jam aja paling lama. Kalau nanti lewat 1 jam paling lama, katakan stop abang pendeta, udah lebih 1 jam. Siap? Siap? Baik. Di sini ada lagu, adik-adik mungkin pernah dengar. Tangkaplah jiwa. Sekarang abang pendeta ajak semua bangkit berdiri. Oke. Ketika kita nyanyikan kata cari, coba buat sikap bagaimana sikap sedang mencari. Bagaimana sikap sedang mencari? Bagaimana sikap sedang mencari? Semua ikuti yang pendeta. Buat tangannya dua-duanya berada di dekat kelopak mata dan begini mencari, tapi agak merunduk ke bawah dan lihat kanan ke kiri. Ya, ketika kita nyanyikan cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus. Sedangkan gini, segenap hati. Oke, kalau kata begini, silakan melompat ke kanan atau ke kiri. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Boleh? Cari jiwa bersama Yesus. Segenap hati. Tangkap
Udah 7. Udah 7. Siapa yang belum 7? Siapa yang sudah 7? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang meriah. Bagaimana saya melihat diri saya? Ayo, semuanya coba lihat ke depan, lihat ke Bapak Pendeta. Semuanya tanpa suara. Pertanyaannya mudah sekali. Sama-sama kita baca dua tiga ya. Bagaimana saya melihat diri? Bagaimana saya melihat diri saya? Bagaimana kamu melihat diri kamu? Bagaimana kamu menurut diri kamu sendiri? Jawabannya anak Tuhan, tepuk tangan di bawah Tuhan. Siapa kamu menurut diri kamu sendiri? Anak Allah. Anak Allah, luar biasa, tepuk tangan. Oke, dari sebelah kiri saya. Siapa kamu menurut diri kamu sendiri? Apa saja? Manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Oh iya, ada satu kalimat. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Oh iya, tepuk tangan dulu buat dia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Namanya Jordan Tori. Baik, di sebelah kiri saya lagi. Saya mau tanya, siapa diri Anda menurut Anda sendiri? Siapakah yang mau saya tanya? Siapa diri Anda menurut diri Anda sendiri? Jawabannya adalah citra Allah. Tepuk tangan dulu buat si Cici. Nah, tepuk tangan buat Angel. Teman-teman,
Adik-adik, silakan buka kitabnya 1 Timotius 4 ayat 12. Bawa kitabnya, Alkitabnya saya ya, karena kalau nanti yang pendeta minta satu orang buka, ketika pendeta bacakan satu ayat, siapapun yang pertama sekali bisa langsung menemukan, nama pendeta akan kasih hadiah. Bapak pendeta udah banyak bawa hadiah. Siapa nanti yang bisa nanti akan saya kasih. Alkitabnya silakan dipegang. Karena hari ini kita Bible care ya, youth care. Oke? Silakan buka 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Sekali lagi kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang apa katanya di sini? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Pernah nggak teman-teman mengalami ketika Anda bicara sama orang tua, Anda memberikan pandangan kepada orang tua, pernah nggak mama atau papa bilang, udah bang diam aja lah, kamu kan masih anak-anak. Pernah nggak? Kamu masih kecil, gak usah ngomong dulu. Atau pernah nggak adik-adik ketika adik-adik menegur abangnya atau kakaknya, abang atau kakak katakan begini, apaan sih itu kan adik kan? Ngapain mengkoreksi gua? Pernah nggak? Pernah nggak? Sakit nggak kalau juga dikatakan begitu? Sakitnya di mana? Tidak. Tapi teman-teman, adik-adik, ketika dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ini juga harus dihidupi oleh anak Tuhan. Ini harus dipercayai oleh anak Tuhan. Karena ternyata anak-anak Tuhan, walaupun dia masih muda, dia bisa didengar. Anak-anak Tuhan, walaupun dia masih remaja, dia juga bisa didengar. Kuncinya cuma satu, supaya kamu didengar. Apa kuncinya? Di sini dikatakan oleh Timotius, harus menjadi teladan. Coba katakan samping kanan kirimu, jadi teladan bagi kita. Katakan samping kanan kirimu, jadi teladan bagi kita. Ya, menjadi teladan. Adik-adik, masa remaja itu apa sih? Masa remaja itu apa sih definisi remaja itu? Karena masa remaja di sini adik-adik sedang mencari tentang jati diri. Adik-adik sedang mencari di mana sebenarnya passionnya. Adik-adik sedang mencari di mana kegemparannya. Adik-adik sedang mencari siapakah diri Anda sebenarnya. Adik-adik sedang mencari bagaimana gaya yang sesuai dengan diri Anda. Jadi kalau Anda pada saat ini merasakan bahwa Anda minder, adik-adik tak percaya diri, itu adalah bagian proses dari apa? Mencari jati diri. Dan dalam masa remaja juga adik-adik sedang belajar tentang emosional. Pertanyaannya, siapakah di antara kamu yang gampang marah-marah sama mama dan papanya? Ada? Siapakah di antara kamu yang gampang ngambek? Siapakah di antara kamu yang gampang tersinggung? Siapakah di antara kamu yang gampang sedih ketika orang-orang di dekatmu mengecewakanmu? Rata-rata ya, kebanyakan. Kenapa? Di sini masih mengelola namanya emosional. Dan dikatakan apa? Intelektual. Jadi dalam masa-masa remaja, adik-adik juga sedang membentuk intelektual yang sebenarnya dan intelektual yang utuh.
semakin Anda di dalam masa-masa remaja lebih banyak mencari informasi, maka akan terbentuk karakter apa, diri apa, mentalitas apa yang akan adik-adik hidupi sebagai seorang dewasa yang utuh. Lalu masa remaja juga adalah masa di mana Anda sedang membentuk rohani atau spiritualitas Anda. Nah, ini dia. Jadi kalau adik-adik sampai di sini yang rajin PA, siapa yang rajin PA? Siapa yang PA-nya bolong-bolong? Siapa yang PA-nya kalau diajak sama miskinnya, diajak oleh temannya? Siapa yang PA kalau dipaksa orang tuanya? Dan belajar untuk mengambil banyak keputusan yang penting. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya Anda ambil, mana yang seharusnya tidak Anda jalani, tidak Anda alami. Di sini keputusan besar sedang adik-adik putuskan. Maka dalam hal ini adik-adik, ketika dalam masa remaja Anda juga sedang mengalami banyak godaan, termasuk godaan di mana? Teknologi, termasuk apa? Media sosial, termasuk apa? Pengaruh lingkungan. Maka anak-anak remaja dipanggil untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mari mengenal identitas rohani Kristen. Ya, mari mengenal identitas Anda sebagai seorang remaja Kristiani. Sama-sama dulu katakan remaja Kristiani. 2, 3 ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Remaja Kristiani. Beda ya, remaja saja beda. Kalau remaja saja itu umum. Tapi saat ini yang mau dibentuk adalah remaja Kristiani. Setuju? Setuju? Yang mau dibentuk adalah remaja Kristiani. Maka bagaimana kita mengenal remaja Kristiani, teman-teman? Kita akan bicara tentang identitas kita sebagai seorang remaja Kristen. Yang pertama adalah kita diciptakan secara istimewa. Semua dulu kita katakan diciptakan secara istimewa. 2, 3 ya. Semua sama-sama katakan 2, 3 ya. Diciptakan secara istimewa. Teman-teman, firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang diciptakan dengan tujuan yang mulia. Ya. Semua orang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang mulia. Jadi kenapa Tuhan menciptakanmu? Apa tujuan Tuhan menciptakanmu? Yang kamu pernah katakan tadi. Apa tujuan Tuhan menciptakanmu? Jadikan mulia. Ada tujuan mulia yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Kenapa Tuhan menciptakanmu? Ada tujuan Tuhan yang mulia yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Teman-teman, itu sebabnya jangan ada anak-anak Tuhan yang minder. Siapa di sini yang minder? Siapa di sini yang minder dengan dirinya atau dengan orang lain di sekitarnya? Ada? 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 Ada ya? Yang suka minder. Oke. Mari buka Mazmur 139 ayat 13 dan ayat 14. Abang Pendeta minta 2 orang saja. Yang langsung tunjuk tangan silakan. Langsung ke depan 1, 2. Oke, silakan ke depan. Oh sudah. 1 dan 2. Ya silakan. No. Oh. Dia tadi sayang. Oh iya. Sekali lagi nanti ya ayat. Ayat 13 dan ayat 14. Kamu ayat 13. Sebab Mazmur 139, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Ayat 14. Aku bersyukur kepada Guru oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke. Nanti ya, silakan pulang. Mari teman-teman kita baca bersama-sama ayat 13 dan ayat 14. 2-3 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Teman-teman, adik-adik, ternyata selain Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah, dalam kitab Kejadian ternyata pemazmur katakan ada cara Tuhan juga membentuk kita. Buah pinggang, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tahu nggak menenun? Ada yang tahu menenun? Menenun, ada yang tahu menenun? Siapa yang pernah tahu menenun? Siapa yang pernah melihat orang sedang menenun? Yang ditenun biasanya apa? Yang ditenun biasanya apa? Pernah nggak melihat ulus yang ditenun? Pernah nggak lihat ulus yang ditenun? Kalau ulus ditenun, dia ditenun pakai apa? Alatnya apa? Pakai kayu. Adik-adik, ada yang luar biasa di sini. Ada yang lain di sini diceritakan. Tuhan menenun aku dalam kandungan ibuku. Ternyata Tuhan menciptakan kita dengan sangat unik. Kalau dikatakan menenun, sebagaimana seorang penenun, dia menenun ulus, dia menenun kain, maka benang-benang yang satu kain, yang satu warna, yang satu jenis, itu disusun dengan begitu rapi, dan Tuhan melalui cara penenun tadi menenun kita juga dengan sempurna. Itu sebabnya adik-adik, kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Coba katakan samping kanan kirimu, engkau ciptaan yang istimewa. Engkau ciptaan istimewa. Baik. Yang kedua, identitas anak remaja Kristen adalah anak-anak Allah. Siapa tadi yang katakan siapa dirinya tadi adalah anak-anak Allah? Wah, luar biasa. Adik-adik, melalui apa kita percaya bahwa kita anak-anak Allah? Melalui apa kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka melalui iman kepada Yesus kita percaya bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Ternyata melalui iman kepada Yesus kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Di mana tertulis? Buka Yohanes 1 ayat 12. Satu orang aja. Yohanes 1 ayat 12. Satu saja. Iya, silakan. Berapa? Yohanes 1 ayat. Oh, sudah dapat bang? Udah dapat nggak? Oh ya udah ke depan dia. Nggak apa-apa, sini baca bersama ya. Yohanes 1 ayat 12. Baca dengan kuat sampai yang di belakang bisa kedengaran. 2, 3, ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Silakan. Oke, mari kita baca bersama-sama Yohanes 1 ayat 12. 2, 3 ya.
Ayo mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang kedua tadi bahwa kamu sebagai anak-anak remaja adalah anak-anak Allah. Ada dua identitas tadi. Yang pertama tadi apa teman-teman? Yang pertama tadi apa? Kita diciptakan dengan istimewa. Yang kedua apa? Kita adalah anak-anak Allah. Tapi tahu nggak? Banyak sekali tantangan sebagai anak-anak Allah. Banyak sekali tantangan sebagai orang yang diciptakan Allah dengan istimewa, dengan sempurna. Tantangannya apa? Yang pertama adalah, mari kita baca krisis identitas. Semua katakan krisis identitas. 2-3 ya. Sekali lagi 2-3 ya. Krisis identitas. Apa yang dimaksud dengan krisis identitas? Anak-anak remaja mencari pengakuan diri dari temannya. Maka dia akan tanya, aku cantik nggak? Dia akan tanya sama temannya, aku ganteng nggak? Aku pinter nggak? Ya, dia akan menunjukkan, dia akan mencari pengakuan dari temannya. Termasuk apa? Melalui media sosial. Teman-teman pernah nggak? Adik-adik pernah nggak? Ketika men-share apapun di media sosialnya, entah di Instagramnya, atau di story WhatsAppnya, atau di Facebooknya, ketika Anda mau kirim foto, siapa di antara Anda yang membuat foto-foto di akun media sosialnya foto-foto jelek? Ada nggak? Ada yang berani nggak? Ada yang mau nggak? Enggak kan? Tapi rata-rata akan menunjukkan foto yang bagaimana? Yang terbagus, ya kan? Yang terbaik. Pernah nggak adik-adik mengirim foto yang terjelek? Contohnya, yang rambutnya acak-acakan. Pernah nggak? Pernah nggak adik-adik mengirim foto yang mulutnya begini? Pernah nggak? Pernah nggak adik-adik mengirim foto di Facebooknya ketika sedang menguap? Pernah nggak? Oh, nggak punya Facebook? Atau memposting sesuatu? Pernah nggak memposting sesuatu yang jelek tentang diri Anda? Pernah nggak? Pernah nggak? Oh enggak. Rata-rata anak-anak muda, anak-anak remaja akan menunjukkan dirinya yang terbaik di media sosial. Itu sebabnya di sini juga bicara tentang krisis identitas. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Karena anak-anak Kristen krisis identitas, anak-anak akan merasa mudah kehilangan jati diri sebagai anak-anak Allah. Di mana kebenarannya? Contoh yang menunjukkan akibat krisis identitas ini. Yang pertama adalah, mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Minder atau rendah diri. Coba sama-sama katakan yang pertama, 2-3 ya. Minder atau rendah diri. Jadi jangan pernah minder. Jangan pernah minder, rendah diri sebagai anak-anak Allah. Rendah hati yes, rendah diri no. Semua katakan rendah hati yes. 2-3 ya. Rendah diri no. 2-3 ya. Jangan rendah diri, jangan minder. Yang kedua apa? Mari kita baca 2-3 ya. Mencari popularitas. Jangan cari popularitas. Anak-anak yang bermasalah dengan krisis identitas, dia akan mencari popularitas. Yang ketiga apa? Mari kita baca 2-3 ya. Mengukur nilai diri dari penampilan atau prestasi. Pernah nggak adik-adik ya? Dia akan menunjukkan yang terbaik dari versinya. Dia mencari percaya diri ketika dia sudah memakai bedak, atau ketika dia sudah pakai pewangi badan, atau ketika dia sudah memakai pakaian yang paling bagus supaya dia berani bertemu dengan teman-temannya. Pernah nggak adik-adik mengalami ini? Pernah nggak? Anda percaya diri
Anda lupa bahwa Anda adalah, yang pertama tadi apa dikatakan? Ciptaan Allah yang istimewa. Dan yang kedua adalah ada anak-anak Allah. Yang kedua teman-teman, mari buka ya 1 Petrus 2 ayat 9. Satu orang aja. 1 Petrus 2 ayat 9. Silakan ke depan. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepercayaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mari sama-sama kita baca teman-teman. 1 Petrus 2 ayat 9, 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari siapa? Dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat, jangan rendah diri. Yang kedua, adik-adik, mari kita baca tantangan remaja masa kini. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Pengaruh media sosial dan teknologi. Adik-adik, media sosial dan teknologi itu adalah sarana yang baik. Kalau Anda punya handphone, ya, Anda punya laptop, Anda punya akses ke media sosial, itu adalah hal yang baik. Tapi itu juga bisa menjadi hal yang negatif. Adik-adik, itu bisa menjadi hal yang negatif jika apa? Anak-anak remaja tidak bisa membatasi diri. Maka apa tantangan yang bisa kita lihat dari pengaruh media sosial dan teknologi ini? Mari kita baca bersama-sama ayat 1, 2, 3 ya. Kecanduan. Sekali lagi kita baca 2, 3 ya. Siapa sekarang yang sedang pegang handphone? Handphonenya disimpan panitia atau kamu kantongin? Hah? Disimpan. Handphone di mana? Disimpan. Siapa yang nyimpan? Udah bagaimana perasaanmu handphonemu disimpan sama panitia? Jujur. Udah bagaimana perasaanmu HP-mu disimpan? Apa? Senang. Ada yang senang. Siapa yang sudah tidak sabar pegang handphonenya? Udah gak sabar. Tahu nggak, adik-adik? Secara sadar dan tidak sadar, Anda sedang mengalami tantangan besar dari pengaruh media sosial dan teknologi. Karena apa? Anda kecanduan gadget. Yang kedua tantangannya apa? Mari kita baca 2, 3 ya. Membandingkan diri dengan orang lain. Sama-sama dulu kita baca, adik-adik, 2, 3 ya. Membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga apa? Mari kita baca bersama 2, 3 ya. Cyberbullying. Adik-adik, ada yang tahu kasus bully pada akhirnya seorang anak bunuh diri? Ada yang tahu kasus itu? Ada yang tahu kasus seorang siswa dibully pada akhirnya dia lompat dari gedung tinggi? Ada yang tahu? Ada yang tahu karena kasus bully pada akhirnya dia gantung diri? Adakah yang tahu kasus bunuh diri karena dia dibully, dia minum racun? Adik-adik, pertanyaannya, apakah bully termasuk dosa atau tidak? Apakah bully termasuk dosa atau tidak? Bully termasuk dosa keberapa dari hukum Taurat telah melakukan
Kalau kamu membuli temanmu, ada temanmu disuruh ke depan, ada temanmu menjawab sesuatu langsung kau sorakin, langsung kamu ejek, langsung kamu bully, tahu nggak? Itu melanggar hukum Taurat keberapa? Itu melanggar hukum Taurat. Jangan membunuh. Membunuh apa? Karakter dan mentalitas. Jahat enggak? Jadi jangan membunuh bukan hanya bicara menghilangkan nyawa orang, tapi jangan membunuh juga ini berkaitan dengan apa? Cyberbullying. Maka anak-anak remaja yang datang pada saat ini tidak akan suka membuli. Coba katakan samping kanan kirimu, jangan suka membuli. Jangan suka membuli. Oke, yang keempat, mari kita baca bersama-sama. Yang keempat, 2, 3 ya. Penyebaran informasi yang tidak benar. Ini bicara tentang apa? Berita hoax. Jangan suka gosip. Ketika PA jangan ceritai pendetanya. Jangan ceritai sintuannya. Ketika ibadah jangan ceritai temannya. Ya, tapi ceritakan tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Baik, adik-adik buka Efesus 5 ayat 15 sampai 16. 2 orang. Efesus 5 1 2. Oke, silakan. Ayo coba. Udah apa saya? Oh, udah dia. Ayo. Udah dapat nak? Udah dapat. Ayo. Ayat 15 sampai ayat 16. Ayat 15 dan ayat 16. Ayo coba. Hitungan ketiga. Udah dapat depan saya. Itu kamu yang laki-laki ke depan. Ayo. Ayat 15 dan ayat 16. Silakan dibaca. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada pada hari-hari ini. Silakan tepuk tangan buat 2 orang teman kita. Oke, silakan duduk. Mari kita baca bersama-sama ayat 15 sampai 16. 2, 3 ya. Karena itu perhatikanlah dengan hanya pendeta yang baca kan? Kita baca bersama-sama. Bisa? Mari baca bersama-sama dengan kuat. 2, 3 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu kita, engkau, saya sebagai pendeta. Yang pertama sebagai apa? Gereja sebagai tempat pembinaan iman. Kenapa gereja sebagai tempat pembinaan iman? Adik-adik, tujuannya apa? Yang pertama, mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Yang kedua tentang apa? Kita baca 2, 3 ya. Membimbing remaja memiliki kehidupan doa. Yang ketiga apa? Menolong mereka memahami keselamatan dalam Kristus. Jadi gereja tempat kita untuk membina iman. Jadi salah kalau kamu bilang, ya, dengan nama pendeta. Salah kalau kamu bilang nggak penting ke gereja. Ya, Ama pendeta mau katakan salah kalau kamu katakan hanya berbuat baik, menolong orang yang susah, menjadi berkat, cukup hanya itu. Kalau kamu katakan itu wujud sebagai orang Kristen, itu adalah salah. Orang Kristen yang baik, yang benar, dia akan dibina di mana? Di gereja. Jadi anak-anak Tuhan harus memiliki kecintaan terhadap gereja Tuhan. Yang kedua, apa tujuan gereja? 2, 3 ya. Gereja sebagai keluarga rohani. Di mana tujuan gereja sebagai keluarga rohani? Mari kita baca 2, 3 ya. Menjadi komunitas yang
yang sehat. Semua dulu katakan, gereja adalah komunitas yang sehat. 2, 3 ya. Semua kita mengatakan, 2, 3 ya. Gereja adalah komunitas yang sehat. Jangan saling benci membenci sebagai anak-anak remaja. Jangan ciptakan circle, jangan ciptakan kelompok di dalam persekutuan. Jangan kumpulkan golongan orang-orang cantik, golongan orang-orang ganteng, golongan orang-orang kaya, golongan orang-orang sederhana di dalam gereja. Karena kita semua adalah sama. Gereja menjadi komunitas yang sehat. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman untuk bertumbuh dan memberikan perhatian dan pendampingan. Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Gereja sebagai, mari sama-sama membaca yang ketiga, 2, 3 ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Gereja sebagai pembentuk karakter teladan Kristus. Maka gereja akan menumbuhkan integritas anak-anak muda. Gereja adalah tempat mengajarkan anak remaja supaya memiliki kerendahan hati. Gereja juga mengajarkan anak-anak muda tentang kasih, tanggung jawab, dan kesucian hidup. Yang keempat, mari baca bersama-sama 2, 3 ya. Gereja sebagai tempat pengembangan talenta. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Gereja sebagai tempat pengembangan talenta. Siapa di antara kamu yang sudah main organ di gereja? Siapa di antara kamu? Oke, sudah ada yang main organ. Tepuk tangan dulu buat teman kita yang sudah main organ di gereja. Siapa di antara kamu yang sudah bermain, entah itu organ, entah itu gitar, entah itu kacon, entah itu song leader, mengambil bagian dalam pelayanan di gereja? Tepuk tangan semuanya untuk anak-anak Tuhan yang mengambil bagian. Siapa di antara kamu yang sudah bergabung dengan tim multimedia di gerejanya? Oh, sudah. Beri tepuk tangan buat anak-anak Tuhan. Siapa di antara kamu pengurus gereja? Haleluya. Beri tepuk tangan buat anak-anak Tuhan. Siapa di antara kamu yang sudah mendapat bagian di gereja sebagai pengumpul persembahan? Pendoa siapa? Pelayan musik? Nggak bisa. Siapa di antara kamu yang mengalami gereja adalah tempat untuk mengembangkan talenta? Ada. Gereja sebagai tempat mengembangkan talenta ada. Angkat tinggi, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak-anak, ini adalah bukti bahwa gereja sebagai tempat mengembangkan talenta anak-anak Tuhan. Mari kita lihat apa tujuan gereja. Mari kita baca yang pertama 2, 3 ya. Menemukan potensi remaja. Yang kedua apa? Memberikan kesempatan melayani. Yang ketiga adalah melatih kepemimpinan Kristen. Oke, adik-adik, itu adalah gereja yang sebenarnya. Oke, anak-anak terkasih, kalau masih punya tenaga, sila berdiri semua. Ayo berdiri, kita biar cepat pulang. Tuhan di sini ya, kiranya juga tetap sehat di usia sekarang yang sudah 34 tahun.
masih single, mudah-mudahan jangan ada di antara remaja ini menjadi pasanganmu. Jangan ada kan? Jangan ada. Ya, mudah-mudahan barangkali ketika kita bawakan sesi selalu ada satu dua orang yang tercantol dengan kita, ya. Berarti jadi saya berharap jangan ada lah, ya. Oke, mulai ini panitia memberikan kemenangan plakat informasi sangat menyenangkan, ya, butterfly transformasi, ya. Ya. Oke, lihat sini 1, 2. Dan berikut lampirannya PIC kakak Desi Nenggola. Ayo. Kak, salam sini. Ayo. Oke. Teman-teman remaja, sama dengan ucapan terima kasih tadi. Nanti arigato. 3 kali, ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan dulu, kami butuhkan dulu dengan sudah memperhatikan, mengobservasi kelompok mana yang paling kompak. Ada sekian poin, ditambah lagi kegiatan-kegiatan pada malam hari ini. Kak Cin, hadiahnya berapa ya Kak Diana? Hadiah dari luar biasa, fantastik. Yes. Oke Kak Cin, supaya tidak berlama-lama ini Kak. Kita dari kelompok Deborah ingin menampilkan dengan lagu Jangan Lelah. Jadi kalian yang tahu lagunya bisa sama-sama dan ikutan tahu mau lagu gak? Kamu bisa iringan gak? Jangan lelah bekerja di ladang yang
berkata kasar. Tidak memilih-milih teman. Jangan ngerokok. Jangan gosipin kereta. Apa itu? Coba itu. Tangan guys. Yang sono. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua. Kita berikan aplaus. Berikutnya kelompok Yohanes. Mana nih kelompok Yohanes? Selamat malam semuanya. Wahai penonton, udah pada siap belum? Hari ini kelompok 12, kelompok yang atas pengen nunjukin dia lihat sekaligus paspor. Udah siap belum? Sini dong. Relasi. Ada peraja di sini. Ada peraja. Awas. Kelompok Yohanes 2 3. Ayo dong ikut kami. Bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh, M-nya apa? MBG, mari bergereja. Buah apa yang paling manis? Buah roh. Coba deal ya. Helping. Holy. Yohanes. Haleluya. Kelompok 13. Kami kelompok Kami kelompok Paulus yang dapat melawan. Kami kelompok Paulus akan kemenangan. Kelompok Paulus. Hasil diskusi ya. Kami akan menyanyikan lagu Kenaikan Syukur. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembukkanku, semua tepuk tangan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menang memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sudah Kak? Oke, siap kelompok Yosua dengan penampilannya tarian.
Remaja panggil Majadi, Sri Kelapa. Remaja panggil Yakobus 4. Remaja panggil Majadi, Sri Kelapa. Juga yang panggil Yakobus 4. Kelompok 4, Yakobus. Kelompok 4, Yakobus. Yesus cinta pada kita semua. Kelompok Yakobus, kelompok Yakobus. Remaja ceria, remaja yang setia. Kelompok Yakobus. Kelompok Yakobus berharap, bertumbuh, berbuah, berguna. Dan sekarang kita akan tampilkan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Selanjutnya kita menyaksikan penampilan dari tim Ayu. Kalau kami dari kelompok Ayu akan menampilkan perform awan Meksika. Siapa kita? Ayo, ayo, ayo. Saat susah, Tetap percaya, saat gagal, tetap setia. siapa teladan kita? Ayo. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan lagi yang meriah untuk tim Ayu. Ayo kita semangat untuk Ayu ya. Kita kasih semangat untuk tim Ayu ya. Ulangi lagi ya. Ulangi. Suaranya komandonya yang jelas ya. Ulangi. 1, 2, 3 yuk. Siapa kita? Ayo, ayo, ayo. Saat susah, Tetap percaya, saat gagal, tetap setia. siapa teladan kita? Ayo. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Kekuatan firman Tuhan jadi pegangan. Ayu Luar biasa, satu hati, satu iman. Ayo, ayo, Tuhan hebat. Shalom semuanya. Shalom. Kayaknya pada kurang semangat semua. Kita ulangi sekali lagi ya. Shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Ayu. Kita akan memberikan hasil dari diskusi kami.
Dari hasil diskusi kami tadi, kami mendapat kesimpulan bahwa pada dasarnya manusia diberikan talenta oleh Tuhan. Cuman manusia tidak memanfaatkan talenta yang diberikan pada Tuhan dengan baik. Tetapi khusus untuk kelompok Ayub, kami siap melayani Tuhan dengan talenta kami masing-masing. Kelompok Ayub. Yes, yes, yes. Yeay. Sudah nih kelompok Ayub? Sudah. Akan mempresentasikan nyanyi dan juga sama yel-yel. Selamat menyaksikan. Yeay, berikan tepuk tangan untuk Yunus. 1, 2, 3. Nasi perut ikan. Perjuangan kerosakan. Berdoa Yunus keluar dan jadi taat. Ini benar Yunus. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Yesus Tuhan Maha Kuasa. Siapa yang lari dari Tuhan? Siapa yang masuk ke perut ikan? Siapa yang cerita? 1, 2, 3. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Yo, 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 who are we? Who are we? I didn't hear you. I said, who are we? We are Fifty. Who? Who are those? Yang dari kami. Nah, thank you. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh giranglah, Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta padamu. Oh, giranglah. Musa, 3, 2, 1, go. aku ngomong usah. Kamilah yang juara. Kalau kami karet, kau biasa saja. It's okay lah. Musa, Bertumbuh dalam Tuhan, berbuat dalam iman. shalom semuanya. Kepada kurang semangat sih, kurang kencang. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya malam hari ini? Oke, saksikan dari penampilan kelompok kami, kelompok Ayub 2. Sudah siap gerak. Lencang depan. Baik. 2, 3, minggir dong, minggir dong, minggir dong. Hei, hei. Kelompok Ayub mau tampil dong. Mau tampil dong. Semangat, udah pasti dong. Kalau
Shalom semuanya. Kita diskusi kelompok kami ini berbentuk drama dan kami akan memberikan kesimpulan dalam drama itu. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di suatu gereja HKBP, ada seorang ketua remaja yang sangat aktif di gereja tersebut. Dia sangat baik, kece, ramah, dan selalu mau merangkul remaja tersebut. Hingga suatu hari, ia melihat sekumpulan remaja-remaja yang sedang berkumpul asik dan berbincang. Ada sebagian remaja yang membaca buku, ngobrol, namun ada juga beberapa remaja yang sangat berbeda. Mereka merokok, minum-minum, bahkan berkata-kata kasar. Mereka kira-kira sudah ngapain ya? Nathan, aku bisa ngobrol sama kamu sebentar deh. Ngobrol sebentar aja. Perlu lighting nih, perlu lighting. Perlu lighting nih, perlu lighting. Kamu kenapa sih harus merokok? Kita kan masih remaja, kita seharusnya nggak boleh merokok. Kita nggak boleh merokok. Gue capek aja sama lingkungan di rumah gue. Kayak gue tuh terlalu berisik sama temen, jadi kayak udah gue lepaskan udah aku merokok. Emang kamu tuh kenapa? Sampai kamu sudah merasa kamu memaksa diri kamu buat merokok? Ada deh pokoknya lingkungan aku tuh kayak gak nyaman lah pokoknya. Ayolah Nat, kamu bisa cerita kok ke aku. Emang kalau aku cerita ke kamu, masalahnya bakal langsung kelar. Kalau tentang masalah, aku bisa bantuin itu. Aku punya solusi untuk menyelesaikan masalah tentang ini. Kira-kira Mas harus ngapain tuh biar masalah itu cepat kelar? Nanti untuk solusinya bakal ada konseling buat kalian. Konseling sama siapa sih emang? Pokoknya ada konseling lah buat kalian. Bolehlah cerita aja ke kita. Maksa. Yaudah deh kalau emang semuanya begitu, apa deh kita konseling. Madep sini dong. Sini dong. Madep sini. Ada sini dong. Sini ya. Guys, sini dong guys. Sini, madep sini. Nah, ya. Setelah berbincang, mereka pun menemukan ide cemerlang yaitu dengan menanyakan secara langsung ke mereka dan mengajukan konseling bersama dengan gereja. Oh jelas. Mau nanya deh. Jadi kan aku tadi baru ketemu nih sama beberapa remaja-remaja yang merokok. Nah ini aku punya solusi nih konseling. Tapi aku bingung banget. Buat nanya siapa konselingnya. Gimana kalau misalkan kita kan masih remaja nih, kita nggak punya pihak atau kuasa yang dapat menentukan. Gimana kalau kita sendiri tanya dulu ke siswa, dan juga kayaknya mereka punya pihak atau kuasa yang dapat menentukan. Boleh tuh, makasih ya Top. Setelah ketua remaja hal tersebut, akhirnya pun kembali berbincang dengan remaja-remaja yang tadi sempat tahu. Akhirnya mereka pun konseling dengan gereja bersama dengan orang tua dan ketua remaja dengan berbicara dengan baik dengan mereka dan memberi konsel yang baik.
Shalom Aman dan Iman. Kami dari pendeta dari Yakobus ingin berkunjung ke tempat tinggal karena ingin membincang tentang perilaku anak ini. Mereka pun membuat seling bersama dengan para sintua dan dengan orang untuk menanggapi perilaku. Berat banget kok. Tujuan kami datang ke tempat tinggal Ina karena kami ingin memberitahu tentang perilaku anak Ina yang melakukan perilaku yang tidak seharusnya anak remaja melakukan hal yang seperti pergaulan bebas. Jadi Amang dan Imam, saya akan memberitahu apa aja yang anak-anak Inang dan Amang lakukan. Jadi anak dan Amang Inang ini melakukan seperti hal-hal yang di luar seharusnya remaja lakukan, seperti merokok dan minum yang tidak benar. Minta maaf ya Inang atas kelakuan kami. Semoga Inang Tantangan yang terbesar bagi kami remaja Kristen adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah gaya hidup tanpa batas yang melanggar perintah Tuhan demi diterima teman. Contohnya adalah merokok dan minum alkohol karena gengsi. Hal ini adalah kompromi iman yang merusak tubuh sebagai bait Allah. Akibatnya, remaja Kristen gagal menjadi teladan serta kehilangan fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Itu pertunjukan dari kami, kelompok Tayub nomor 2. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita saksikan penampilan dari kelompok Abednego. Ayo, kelompok Abednego. Dipersiapkan ya kelompok selanjutnya ya, kelompok Yeremia. Udah siap belum? Yaudah, ayo. Jalan. Setiap hari jalan serta Yesus namanya. Kelompok apa kita? Kelompok berapa kita? Kelompok 17. Bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Abednego.
kami itu kesimpulannya kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, disiplin dan setia melayani Tuhan. Kami berusaha menjaga hubungan yang baik dengan sesama, aktif dalam kegiatan gereja, serta terus bertumbuh dalam iman meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 17 bertumbuh, berbuah, berguna. Aheo. Aheo juga. Sudah? Yeremia, Kak Yeremia. Baiklah, selanjutnya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Abednego. Selanjutnya kita akan saksikan penampilan dari kelompok Yeremia. Siap-siap kelompok Ruth. Ya, selanjutnya kelompok Ruth. Kelompok Yeremia, 1, 2, 3, let's go. Kelompok Yeremia, kelompok Yeremia, satu di dalam Tuhan. Kelompok Yeremia, kelompok Yeremia, serahkan dalam Jadi di sini kelompok Yeremia akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi kelompok Yeremia berkomitmen walaupun dengan keterbatasan dan tantangan baik dari diri, teman, dan gereja, kami tetap berakar, bertumbuh, dan berguna bagi HKBP dan sesama. Nah, saat ini kami mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di tengah keterbatasan kami. Izinkan kami memberikan pujian, kecaplah, dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan. syukur bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kelompok Yeremia berakar, bertumbuh, berbuah, berguna. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok Yeremia. Terima kasih kelompok Yeremia. Selanjutnya Kita bakal deketin mic-nya, deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Kita bakal dan dari 3 pertanyaan ini kita kan suka bingung ya apa yang bisa kita lakukan atau berikan untuk pelayanan dan kehidupan gereja. Nah itu tuh kita bisa mendengar bahwa nafas orang Kristen itu kan berawal dari
aja sebagai pemain musik, sebagai pelaksanaan, ataupun sebagai singer. Lalu apa yang kamu harapkan dari gereja agar dapat membantumu itu gereja bakal memberikan kemanusiaan. Nggak ada yang memperhatikan. Supaya kita bisa takut untuk memulai hal baru. Sampai usia yang kayak gini. Jadi kita tuh diberikan kekerasan supaya kita tuh berani buat mencoba hal baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu tantangan yang terbesar apa yang kamu hadapi sebagai remaja saat ini? Pastinya karena agama kita kan minoritas, terutama kalau kita sekolahnya di negeri itu mayoritasnya muslim. Mungkin kita jadi minder karena kita berbeda dari yang lain. Jadi kita takut mengakui bahwa kita tuh adalah anak Kristen. Amin. Selamat malam semuanya. Pergi berkemah bawa lampu. Malam tiba dan langit pun bercahaya. Perut tetap bersatu bersama Tuhan Yesus. Sayangi dengan setia. Mengukur Mahero. Udah siap belum? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita ada dalamku. Mengalir bersamamu di dalammu. Dalam kegelapanku cintamu sebab ada Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sudah? Oke. Berikutnya kelompok Hana. Hana langsung Hana. Baik, selanjutnya Hana. Ya, siap-siap kelompok mana, Pak? Siap kelompok yang. Setelah Hana kelompok Yaku. Selesai Hana, siap-siap kelompok Yaku. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Jadi hari ini kami dari kelompok Hana bakalan menampilkan yel-yel sekaligus hasil diskusi kami. Jadi saksikan ya. Udah, 1, 2, 3. Tuhan memanggil namamu, kelompok Hana. Tuhan memanggil namamu, kelompok Hana. Kelompok Hana, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Glory, glory, haleluya.
dan bersahabat. Kelompoknya Kum. Healthy, healthy, holy. Sudah? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo. Oke. Sudah? Yang refleksi juga nggak apa-apa. Yang refleksi, silakan lanjut. Cepat. Sama. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih untuk penampilannya. Selanjutnya kelompok Maria. Dan siap-siap kelompok Esther ya. Ya, Esther siap-siap. Sekarang kelompok Maria. Satu, dua, tiga. Tinggi-tinggi sekali bersama kelompok Maria, kami senang sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak teman remaja. Kiri kanan kulihat saja kami pasti juara. Shalom semuanya. Hari ini kelompok Maria akan menyanyikan lagu khusus untuk jiwaku yang tahu kita nyanyi sama-sama ya. Kasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padamu tebus dosaku. Dari apa? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya
performance singkat, yaitu ada menyanyi, drama, puisi, so hope you enjoy. Ya, habis ini Kak. Kelompok caster mana suaranya? Kelompok caster mana suaranya? Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Mina kelompok Esther, Benaya ketuanya, Esther teladan siapa yang lawan kami tidak ada. Esther. Memahami bijaksana Pancasila. Yes. Oke. Oke, sekarang kita akan menyaksikan performance lagu, yaitu apa yang tak pernah dilihat. Saya sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata Dan tak pernah didengar telinga. dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekarang kita akan menyaksikan drama dari kelompok Esther. Cowok. Dari Tebet kan? Menurut gua, aku udah baik ya dalam pertemanannya. Tapi sih belum tentu, karena lu belum tahu sisi buruk lu apa aja. Ya, banyak hal yang harus kita sadari dalam hidup kayak gimana. Oh gitu ya. Penilaian orang juga penting ya. Bener banget, apalagi penilaian dari saudara, keluarga maupun teman itu yang penting buat diri kita. Iya, yang namanya berubah itu kita harus menentukan penilaian lain. Itu bener tuh. Mari hargai itu sama. Esther, oh selanjutnya itu. Lagi kuat dan bernafas. Kami mau berjalan dalam terangmu ya Tuhan. Sebab hari depan tiada yang tahu. Kapan kiranya Engkau memanggil kami? Pelayanan ini adalah kesalahan kami, bukan untuk pujian atau sekedar malu. Jangan biarkan hidup kami sia-sia.
jiwa kami berserah, melayanimu dengan hati yang pasrah. Jump! Jump! Sekian dari terus. Sekian dari kelompok Esther. Terima kasih. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Kelompok Daniel, iya yo, kami kelompok pemberani, iya yo. Melody, Mania, Kesia, Rifana, Anel, Beto, David, Beko. kelompok Daniel, bersama Tuhan, menyatakan juara, sinergi luar biasa. Jadi teman-teman kelompok Daniel akan mempersembahkan lagu Kecaplah dan Lihat. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, timnya Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Betaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kelompok Daniel, baju ya? Diana kasih buat juga. Silakan kelompok Gideon. Kita lihat Bukan tatap mata saya.
Kita datang ke Bible Camp ini bukan untuk menjadi penonton, tetapi kita datang bukan karena kita banyak, tapi karena kita dipilih. Kelompok Gideon, apakah kalian siap? John Bible Camp. John Bible Camp. Happy. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Gideon ingin menampilkan nyanyian kami. Sebelumnya, siapa kita? Gideon. Karakter kita? Baik, setia, luar biasa. 1, 2, 3. Rasa bahagia berjumpa kelompok Gideon. Tuhan Yesus bersatukan kita, maju bersama di Bible Camp ini. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kelompok Gideon berakar, bertumbuh, berbuah, berguna. Beli buah di duku, beli buah duku di pasar Jumat. Pulangnya singgah di kota Blitar. Meskipun tubuh kami terlihat lemas, tapi kalau dengar nama Tuhan, iman kami langsung berkobar. Kami dari kelompok Gideon, terima kasih. Terima kasih kelompok Gideon. Kita beri tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir, kelompok Daud. Kepada adik-adik yang ada di kamar, mohon supaya kembali ke kelompok masing-masing. Setelah penampilan dari kelompok Daud, kita akan ibadah tutup malam. Selamat malam semuanya.
untuk kita berkumpul saja, namun gereja bisa menjadi ruang bagi remaja untuk mengekspresikan diri kita, memberikan talenta, dan kita memberikan pujian dan memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan pujian dengan judul Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu Tuhan, sebenarnya mampu bagi. Hari berganti hari, telah pulihkan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kami dari kelompok Daud mengucapkan terima kasih. Arigato. 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 Cek. Kita berikan aplaus kepada kita semua. Lebih meriah lagi. Oke adik-adik. Buat soundman, buat abang soundman tolong mix satu lagi mati. Abang soundman minta tolong mix satu lagi mati. Silakan berdiri semuanya, berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, lalu kita berdoa dan kita supaya istirahat. Berdiri semuanya ya. Semuanya berdiri. Berdiri. Pegangan tangan ke sana juga. Halo. Ah, pegangan tangan semuanya. Ayo kita bergandeng tangan semuanya. Jangan sampai terputus. Untuk menutup malam hari ini kita mengangkat pujian yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kita bahagia. Semua sambil bergandeng tangan. Yuk kita angkat pujian sama-sama. Gandengan tangan yang sebelah sini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, Engkau berkenan di antara kita.
kasih adik-adik. Semangat yang bercita-cita. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk adik yang telah menampilkan tadi hasil yel-yelnya, diskusinya, dan kami sangat senang melihat Tuhan jadikan pada hidup kami secara khusus untuk rangkaian kegiatan kami dalam satu hari ini. Engkau yang memberkati perjalanan dari teman-teman kami. Ajak interaksinya seru aja. Dari gereja mana kakak? Kakak BP Rawamangun. Wih, Rawamangun. Oke, siap. Semangat ya. Dua kata hari ini apa? Hah? Apa? Dua kata hari ini perasaannya bagaimana? Seru. Terus? Tapi kurang lama. Kurang lama. Serius ya? Iya, serius. Malah minta izin sekolah aja kamu. Udah lulus ya. Udah lulus? Saya belum. Ya, SMP marah-marah. SMP marah-marah. Kurang lamanya? Kurang lama. Minimal 5 hari lah. Seminggu lah ya. Itu sebulan gak sih? Enggak sih. Minusnya kurang lama di waktu mandi. Saya paling benci sama waktu mandi. Saya nggak bisa mandi. Ya. Kenapa ada travel mandinya? Gua kemana-mana penuh semua. Itu kita buat nanti kita lama-lama buat toilet VIP. Katanya ada toilet. Gitu ya. Dua kata hari ini kakak. Oh ya, dua kata. Seru and happy. Ya. Panas dan dingin. Cinta. Ada panas dan dingin. Aku dapat permen dari dingin seru. Emang ini aneh nih benar. Dia punya kata-kata, Oh, apa? Bang? Aku dapat permen dingin. Ini sih deh, temenin. Harus berani ekspresiin kamu dong. Ya, Ayo, satu-satu nanti aku tanyain. Perasaan saya hari ini ya seneng aja sih. Karena ya ketemu sama kayak pengalaman ketemu sama orang-orang baru dari gereja-gereja beda. Ya itulah. Nama temen lah ya. Ya kenal temen. Emang kamu sebelumnya kenal belum ya? Belum. Kamu dari mana, gereja mana? Saya HKBP Kamaraya. Oh, Kamaraya kamu? Saya dari HKBP Suprapto. Untuk panitia 3 kata hari ini. Apa tuh? Gak bisa mikir dong. Gak bisa mikir lagi. Gerakan. Bertumbuh. Perasaannya bagaimana? Capek. Rasanya gimana? Luar biasa. Abang Ferdi, bagaimana hari ini, Bang? Sesuai dengan keadaan puncak. Udah ngantuk dia. Dadah. Amang nih.
goyang. Halo jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Halo anak-anakku remaja, senang. Ini hari kedua kita awali dengan senam pagi, luar biasa. Sehat rohani, sehat jasmani, sehat pikiran. Maka benar apa yang dikehendaki oleh tema Youth Camp kali ini. Transform to like, to impact like and salt for God's glory. Mudah-mudahan Allah dipermuliakan, anak-anak terus makin berakar, bertumbuh, berbuah dan berguna. Shalom anak-anak saya. Salam semua jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, tetap semangat dalam transformasi HKBP. Amin. Hati dari tanah
Kici donat. Mana goyangnya? Goyang dong. Ah, kacau ini. Mana goyangnya? Hai, videoin. Malu. Ayo dong, goyang dong. Dingin ya, makanya biar gerak. Ayo, maju. Mana? Goyang dong. Ya. Ah, enak. Oke, ayo, abang, depan. Ayo, satu, dua lagi, cewek, ayo, kita olahraga. Dulu zamannya abang sekolah, tahun 90, namanya SKJ. Ayo, ke depan. Ayo. Formasinya. Ayo, 3 orang lagi. Oke, ini baru pemanasan dulu ya. Kita nanti masukkan putaran. Udah berapa? 1, 2, lagi. 3 orang lagi. Biar ada 5 orang. Ayo. Itu jangan ngumpul kayak begitu posisinya. Itu nanti akan tetap kedinginan. Ayo, kita mau pemanasan, mau cari keringat pagi-pagi. Oke, abang musiknya dimatiin dulu. Anak-anak remaja kami, halo, anak cowok yang di dekat api, waktunya olahraga. Oke, ambil posisi masing-masing, atur jaraknya, jangan gempet-gempetan di situ, nanti kena sikut-sikutan. Ayo, ini abang-abang remaja nih. Ayo. banget, gempet-gempetan. Kakak di atas aja kak, di atas. Boleh di atas, biar kelihatan. Yuk, selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai Jabar
Lagi. Dengan baju pas-pasan. Yo, siap. Tangannya putar. Tepuk. Lagi. Ya, semuanya dorong mata. Ayo depan. Ayo depan sikunya. Lagi. Dorong mata. Suaranya, coba minta suaranya, lagi, dorong yuk, dorong, lagi, dorong atas, lagi, tangannya dua-dua, dorong depan. Dua-duanya, kakinya angkat. Dua-duanya ke atas. Go! Oke, sudah panas belum? Tangan, tuh. Suaranya. Tuh. Yo, 2 langkah kanan, 2 langkah kiri. Masih jalan di depan. Yang tengah kada bengong. Yang kiri kakak juga masih bengong ujung. Siap. 2 kanan, 2 kiri. Pemanasan dulu, nanti baru joget. Go! Satu set lagi, go! Satu lagi, tangan di pinggang, kaki segitiga. Kaki kanan dimulainya. Suaranya. Jalan depan. Udah panas belum? Udah panas belum? Udah panas belum? Yo, angkat lututnya, angkat 8 kali. Angkat lututnya. Kalau yang remaja boleh lompat. Yang di depan nggak usah. Yo, angkat lututnya tinggi. Ayo, yang nggak gerak ditarik ke depan buat dijadiin lagi tinggi. Ayo, Inang jangan lompat, adik-adik lompat lebih tinggi lagi. Yang nggak gerak mana saya siap tarik. Yang nggak gerak mana siap tarik. Oh, ternyata gerak semuanya. Lagi.
kakinya di belakang. Lompat yang remaja ya lompat. Ayo, juaranya, juaranya, juaranya. Lagi. Capek, capek. Stop. Buka pahanya dua-duanya. Tangan di atas. Tangan di atas dua-duanya. Bawa badannya ke kanan. Putar ke kanan. Jinjit kaki belakang. Relax nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk bawa badan ke tengah. Ke arah kiri. Jinjit kaki belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawa badannya ke depan. Siapa yang biasa squat? Bokongnya turun ke belakang. Turun bokongnya ke belakang. Squat. Ayo turun, turun. Ayo turun, turun. Masih ada yang tegak. Turun semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang 1-1. 1, 9, 1. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya turun, semuanya turun. Masih ada yang berdiri. Semuanya turun. 5, 6, 7, 1. Up. Sekali lagi. Siap. 3, 2, 1. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan, 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 tahan. Yang masih lurus turun. 3, 5, 6, 7, 8. Ayo jalan ke depan. Tarik nafas. Suaranya. 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 Oke. Udah panas belum? Udah panas belum? Mau joget gak? Kuat. Yuk barisannya mana? Masih acak-acakan lo ini. Suaranya mana? Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Hari menari, ikuti irama, kita bergembira, berjoget bersama, hilangkan semua duka lana, buanglah rasa kecewa. Lagu baru diciptakan hanya satu malam, karena penciptanya orang kadang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang nasi padang, pakai sambal rendang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Semua masalah jadi hilang, pikiranku jadi tenang. Goyang nasi padang, pakai sambal rendang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Dijamin kita mau pulang, karena kita lihat goyang terus digoyang. Digoyang, 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 digoyang.
Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona sakti setuju abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly. Tiga manis Nona setuju setelan cuek. Dua kali lagi dong. Nona suka dan buang muka. Yang mau buka kan? Mau buka kan? Lagi. Dari pendinginan. Tangan ke atas. Cuek baru malu. Aduh adik ini abang yang raju. Abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi nggak manis like Nona setuju dan cuek. Aduh my. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma mau dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Setuju setelah cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Setuju setelah cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Bisa sampai bawah, turun bokong. Naik lagi, ambil nafas. Rapat kakinya. Dorong tangan kanan. Dorong naik ke atas. Buang dengan suara lompat. Oke, salam kenal buat semua. Buat remaja-remaja, terima kasih panitianya dikasih izin sebenarnya dari tim kesehatan, tapi dasarnya suka olahraga. Nah, adik-adik nggak cuman semuanya harus olahraga iya, semangat ke gereja iya, pokoknya semuanya harus Salam sehat, saya dengan Christine. Mulai tuh Mangina. Halo, kami dari HKBP Cijantung. Kesan pesan kami dari hari kemarin sampai sekarang Bible Camp, kami merasa bahagia, sukacita selalu berada bersama kami. Kami bisa menemukan teman-teman baru, teman-teman dari kecil sampai dari yang SMA. Kami bersyukur acara ini diadakan untuk remaja. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kita sampai nanti acara selesai. Amin. Amin. 2, 3. Tuhan Yesus baik. Baik. Halo, selamat pagi guys semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Sekolah minggu banget dan itu ya. Iya, sekolah minggu banget. Kalau pengalaman dari kemarin ya, luar biasa Bang, sukacita. Ya, meskipun ada adik-adik yang dikatakan kurang sehat ya, tapi tetap bisa ditangani. Dan mereka juga ya oke, it's okay now. Jadi ya next ke depan siapa tahu ada lagi kegiatan gini. Siap dipanggil.
dan sembuhkanlah setiap orang yang sakit. Hembuskanlah ke dalam diri kami kasih karunia yang mengalahkan kebencian dan membebaskan kami dari kekerasan. Hembuskanlah ke dalam diri kami kehidupan yang mengalah pada transformasi diri yang terbaik. Terpujilah Allah yang penuh belas kasihan, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 43, Perubahan Ajaib. Pembacaan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 16 sampai 27. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia tekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak tercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu
pekerja Kristus yang mulia. Boleh sambil tepuk tangan dari panitia semuanya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk di siang hari ini Bapa, kami boleh berkumpul kembali anak-anak-Mu, anak-anak remaja distrik DKI Jakarta. Terima kasih Tuhan untuk istirahat yang boleh Kau berikan. Terima kasih untuk setiap kegiatan yang boleh terlaksana dengan baik ya Bapak. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian yang kami sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kedepannya Tuhan, anak-anak remaja distrik DKI Jakarta boleh Tuhan menjadi saksi, boleh mengambil bagian di dalam setiap pelayanan di gereja masing-masing Tuhan, terkhususnya di HKBP ya Bapak. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dan berguna bagi kehidupan mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk setiap program DKI, program distrik, semuanya kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Transformasi Tuhan yang akan dilaksanakan, ulang tahun HKBP yang ke-165, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Untuk setiap panitia, setiap orang-orang yang boleh bekerja Bapak, biarlah boleh mendapatkan kekuatan dan hanya berpegang pada Engkau saja, bukan untuk menyatakan siapa dirinya, tapi menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja segala Raja. Terima kasih Bapak. Bapak Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ada di sini Bapak. Terima kasih untuk kebersamaan mereka. Terima kasih untuk sukacita yang boleh ada ya Bapak. Biarlah mereka juga ke depannya Tuhan boleh saling bergandengan tangan di setiap langkah hidup mereka ya Bapak, supaya mereka juga boleh bersama-sama bertumbuh hanya di dalam nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kakak-kakak Sare yang boleh mendampingi. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh ada Bapak. Terima kasih untuk waktu yang Engkau boleh berikan kepada kami untuk boleh mendampingi adik-adik kami di sini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk semua panitia yang boleh bekerja keras, yang boleh juga Tuhan memberikan pikiran, tenaga dan juga materi mereka ya Bapak, untuk boleh terlaksananya Youth Bible Camp Distrik DKI Jakarta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pekerjaan ini, pekerjaan yang besar ini Bapak, pekerjaan HKBP ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapak dalam surga. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyinari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Anak-anak remaja, Inang mau dengar suaranya walaupun kita agak berkejauhan, tolong disapa ya, disambut ya. Shalom. Horas. Apa kabar remaja? Luar biasa. Aman Inang, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Firman Tuhan buat kita pada siang hari ini, sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita di tempat ini di Gunung Mas Bogor, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi oleh-oleh kita nanti pulang ke rumah, yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 17. Efesus pasal 3 ayat 17. Ini akan bacakan kepada kita semua, demikian firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sekali lagi saya bacakan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Firman ini sangat luar biasa, mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa selalu di dalam hati, pikiran, tubuh kita, dan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Jika kita percaya, kita akan disertai. Untuk itulah Rasul Paulus pada saat itu menanamkan firman ini kepada jemaat Efesus, supaya mereka selalu hidup di dalam Tuhan, supaya mereka selalu belajar, supaya mereka selalu mengingat bahwa Kristus itu tetap menjadi Tuhan, sahabat, dan menjadi raja bagi mereka. Untuk itu anak-anak kami dan kepada kita semuanya, diingatkan di dalam setiap ibadah itu, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, makanya selalu dikatakan di dalam ibadah kita harus membawa persembahan. Anak-anak kami, kepada kita semuanya, apakah kita sudah mempersiapkan persembahan kita? Sudah, bagus. Berapa jumlah persembahan kita? Ya, ada sekarang di tangan atau di kantong kita. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus dan anak-anak Tuhan harus memberikan persembahannya yang banyak. Berapa nilainya? Berapa? 200, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Nah, kalau kita betul-betul telah hidup dalam Kristus, berakar dalam Kristus, kita betul-betul mencintai Tuhan, dikatakan mari berikan persembahanmu berapa? 1 juta. 1 juta gimana itu? Kan gitu ya. Nah, ada sebuah nyanyian yang mengingatkan kita memberikan persembahan 1 juta setiap beribadah dan datang kepada Tuhan, memberikan 1 juta. Mari kita nyanyikan. Yang tahu lagunya dinyanyikan ya. Ayo tepuk tangan. Sejuta, persembahanku adalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat, persembahan
saja, bukan 2.000, bukan 5.000, bukan 50.000, tapi harus sejuta. Dalam arti Tuhan menginginkan hati kita, menginginkan pikiran kita, menginginkan semua yang ada bagi hidup kita serahkan kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, bukan materimu, bukan hartamu, tapi dirimu, engkau harus berakar, bertumbuh, berbuah, dan akhirnya berguna bagi Tuhan. Jadi persembahan kita harus sejuta. Kita nyanyikan sekali lagi ya. HP-nya jangan dipegang. Inang lihat sini banyak kali pegang HP. Takutnya nanti kamu lihat status kawanmu. Jangan dulu kasih pesan sama orang tua ya. Mak, Pak, jemput gitu. Ya. Sejuta. Oke. Ya. Semangat. Tepuk tangan. Ya. Sejuta, sejuta, sejuta. Bahanku adalah sejuta. Ya, setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Hal yang tiga inilah yang menekankan kita, membuktikan kita, anak-anak kami, bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Karena engkau memberikan kesetiaanmu kepada Tuhan dalam ibadahmu, memberikan kejujuranmu dalam ucapanmu kepada Tuhan dalam pujian dan doamu. Ya, engkau harus setia dalam beribadah, membaca firman Tuhan, datang ke gereja HKBP, ya, berdoa, setia dalam doamu, jujur di dalam doamu, jujur di dalam perbuatanmu, dan taatlah engkau kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, supaya apa? Kehidupan kita dari pagi sampai malam dan pagi lagi dan terus sepanjang hidup kita ini, kita akan hidup di dalam kasih Tuhan. Itulah yang diharapkan firman ini kepada anak-anak remaja supaya menjadi anak-anak Tuhan. Mengapa? Supaya kita bisa melawan 4 hal. 4 hal yang selalu terjadi dalam hidupmu. 4 hal yang selalu cara iblis untuk merenggut engkau, membawa engkau, mengikat engkau dalam jerat mautnya. Apa yang 4 itu? Ya, bosan. Itulah penyakit anak-anak kami remaja. Kalau disuruh orang tua bosan, kalau disuruh guru di sekolah mengerjakan PR-nya, udahlah Pak, udahlah Bu, bosan kali, bosan. Ini yang perlu kita perangi, ya. Jangan sikit-sikit bosan, bosan sana, bosan sini. Yang kedua adalah jangan suka sendiri, sepi, menangis sendiri, menangis di kamar, menangis di tempat sepi. Jangan mau sendiri, karena ketika engkau sendiri dalam hidupmu, berpikir dalam masalahmu sendiri semua, maka iblis itu akan menjeratmu, membawa kamu kepada pemikiran-pemikiran negatif. Kamu akhirnya dibawa untuk mengerjakan sesuatu yang tidak benar. Jangan sendiri. Ada keluarga di sekitar kita, ada teman, ada guru kita, ada gereja kita, ada pendeta kita, ada Tuhan yang tahu dan paham atas segala semua persoalan hidupmu. Jangan sendiri, jangan mau sunyi. Jadi anak-anak yang sehat, kuat, dan bahagia. Harus bahagia ya. Jangan kedatangan murung, pulang juga murung, ya. Tapi pulang dengan wajah bersinar,
ketika orang tua bertanya, apa yang kamu dapat anakku, boruku, anakku dari Youth Bible Camp itu? Bilanglah, aku sudah berakar dalam Kristus. Aku sudah bertumbuh, Ma. Aku sudah berbuah dan akan siap untuk berguna. Demikian firman Tuhan. Semoga anak-anak kami tetap anak-anak yang pembawa berkat dimanapun kamu berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan sayang-Mu kepada kami selama 2 hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau adalah sahabat kami yang sejati dari awal sampai mengakhiri acara kami di tempat ini. Tuhan selalu menjaga kami, menjaga anak-anak kami remaja. Kami sangat berbahagia Tuhan, karena kasih-Mu kami mengenal Engkau secara pribadi. Untuk itu Tuhan, berkatilah persekutuan kami ini, berkati program kami ini, supaya berakar dan bertumbuh, berbuah, dan kami semua menjadi berguna di hadapan Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan bekerja di dalam sanubari kami. Tuhan, untuk itu berkatilah Amang Preses kami yang selalu mendoakan dan mendukung acara ini berjalan dengan baik, dan berkati juga Inang. Semoga selalu sehat, bahagia di dalam pelayanan mereka sebagai pimpinan di distrik kami yang sangat besar ini. Berkati juga Tuhan Yesus Inang kami, Inang Dr. Anda Sandra Huta Barat Purusida Butar, bersama dengan semua tim panitia transformasi di 2026 ini. Berkati Tuhan, supaya banyak hal yang akan kami petik dari setiap program kami, dan akan kami lanjutkan lagi program kami sampai akhir tahun ini. Kami percaya Inang Ketua kami tetap kuat, semangat, dan bersuka cita untuk memimpin setiap pelayanan di distrik, secara khusus tahun transformasi. Begitu juga semua Tuhan Yesus panitia Youth Bible Camp, Inang Desi dan kawan-kawan. Berkati Tuhan dalam segala kinerja, upaya, kerja keras panitia. Berkati Tuhan, lihatlah mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, tapi berkatilah semua, dan keluarganya juga berkati kami semua. Dan begitu juga secara khusus bagi kakak-kakak sahabat remaja, berkati Tuhan yang sudah melayani selama 2 hari ini, terlebih melayani, menjaga, membimbing anak-anak kami remaja. Berkati mereka semua Tuhan, berkati keluarganya, dan orang-orang anak-anak kami yang kami cintai juga, anak-anak remaja KBP Distrik 8 DKI Jakarta. Secara khusus Tuhan, peserta Youth Bible Camp yang ada di Gunung Mas Bogor ini, mereka siap meninggalkan semua aktivitasnya, sekolahnya, kegiatannya, keluarganya, orang tuanya, semua Tuhan, adik kakak abang-abangnya mereka tinggalkan di rumah, karena mereka mencintai Tuhan, ingin belajar melalui firman-Mu. Berkati anak-anak remaja kami di sini Tuhan, supaya mereka pulang nanti dengan sukacita yang dari Tuhan. Begitu juga kami berdoa kepada semua narasumber kami yang luar biasa, yang telah memberikan materi tentang bagaimana firman Tuhan harus berakar, bertumbuh, berbuah, dan berguna bagi remaja, dan menjadikan remaja menjadi anak yang mengekspresikan imannya kepada Tuhan lewat gerejanya HKBP, agar kami mempersembahkan kesetiaan, kejujuran, dan ketaatan hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, ketika kami pulang nanti dari tempat ini, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami, memberkati perjalanan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menghantar kami sampai ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan orang-orang yang kami cintai dan sayangi. Terima kasih Tuhan, dan ampunkan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan kami, agar kami layak di hadapan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 720.
Naik masih nondang bolu Gil Yesus marang dia pedamu tetap bui ngoti Yuyun masih nondang musik. Puji Tuhan, hari ini dengan hati yang gembira dan senang, sebagai bukti anak-anak kami menunjukkan rasa buah yang segar, boleh saya ajak berdiri semua dulu anak-anak. Berdiri semua. Adik-adik saya, anak-anak saya. Ayo semua berdiri. Semua berdiri. Iya. Lebih enak berdiri. Ya. Sebelum saya tutup, saya senang hari ini boleh berakhir acara ini. Salah satu bukti bahwa kita berakar, bertumbuh, berbuah adalah lokasi kita tempat berkemah ini relatif bersih dari sampah. Tepuk tangan dulu. Sebab tadi pagi memproses, terus mengumumkan dan terus ikut sendiri, ikut memungut sampah di lokasi ini. Nah, tadi pagi. Karena apapun ceritanya, kalau kita mau maju, negara kita mau maju, persoalan sampah saja belum beres, tidak mungkin kita akan maju. Tidak mungkin. Jadi jangan kita meninggalkan borok di belakang kita, sampah di belakang kita. Jangan kita meninggalkan dunia ini gelap, tapi akan terus menanamkan dunia ini ke depan akan cerah. Ya. Jangan kita tinggalkan masa kelam kita, masa buruk kita, adalah kita terus menabung demi kelangsungan peradaban bangsa. Itulah harapan Yesus ya. Oleh karena itu, adik-adik, kemarin kita sudah latih untuk teman-teman, Bapak Ibu yang menjadi panitia di sini, kita sampaikan ucapan terima kasih kita ya dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya, dengan menunduk badan, menunduk kepala, menunduk badan. 1, 2, 3. Nah, belum kompak. Arigato, arigato, arigato. 2, 3, ya. Yang di belakang sana kok pada merumpi yang belakang. Adik-adik yang di belakang. Ayo bahasa Indonesia saja. Terima kasih Bapak Ibu, itu aja ya. Terima kasih Amang Inang bahasa Batak. 2, 3 ya. Terima kasih Amang Inang. Terima kasih. Mau lihat ya. Nah, tepuk tangan. Maka bersama dengan ini, oleh pengasihan Tuhan kita yang sungguh baik, saya Proses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan ini menutup acara Youth Bible Camp HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang berlangsung 17-18 Juni di Gunung Emas ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah itu ketukan remaja itu. Silakan. Mari kita puji Tuhan, berlimpah sukacita sambil mengumpulkan persembahan, semua duduk.
Kita bernyanyi sambil membuka persembahan. kita sama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali, kami berikan kepada MC. Oke adik-adik semuanya boleh saling bersalam-salaman. Semuanya bersalam-salaman. Ya. Sudah saling kenal? Sudah saling kenal? Sudah ditulis nomor WA-nya di Finding Bestie di buku pedoman. Yang kami hormati, Amang Pareses, Inang Ketua Umum Tahun Transformasi, Amang Inang Pendeta, dan semua kakak abang Sare yang sudah mendampingi kami selama 2 hari. Saya mewakili peserta Youth Bible Camp 2026 menyampaikan terima kasih pada Amang dan Inang semua yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Selama kegiatan ini, kami dibekali dengan topik yang menarik dan kami juga diizinkan untuk berteman dengan peserta-peserta dari gereja lain. Biarlah kiranya kami boleh menjadi remaja yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kesehatan kepada seluruh panitia, kakak abang Sare, dan Amang ini yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, tepuk tangan yang mana untuk adik kita Kak Adriana, adik kita Adriana, Patricia Sidabutar. Baik, kalau tadi dari remaja sudah, boleh ya kita mau dengar pesan dan kesan perwakilan satu saja dari Sare kita, sahabat remaja. Siapa kira-kira nih? Satu saja pesan dan kesan. Mungkin bisa ya. Siapa ya? Bang Sahata. Oke, Bang Sahata silakan untuk memberikan pesan dan kesan selama 2 hari ini kepada kita semua. Tepuk tangan untuk Bang Sahata. Di atas, Bang. Saya pinjam yel anak sekolah minggu dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes. Oke? Apa kabarnya anak remaja hari ini? Allahku dahsyat. Yes. Masih kurang semangat. Oke, terima kasih. Terpujilah Tuhan kita, Raja Gereja, atas penyertaan Tuhan di sepanjang 2 hari ini. Kita mulai berangkat dari Sopomar Pikir, tiba di tempat ini penuh dengan sukacita. Kami sebagai sahabat remaja, atau yang biasa disingkat dengan Sarah, kesan pesan kami adalah anak-anak remaja ini adalah anak-anak wakilan dari semua remaja distrik 8 DKI. Kiranya nanti pulang dari sini, anak remaja yang jadi perwakilan gereja bisa menjadi contoh untuk teladan bagi teman-temannya di gereja masing-masing. Pesannya untuk panitia, semoga tahun-tahun ke depan lagi akan lebih banyak lagi kegiatan dari distrik untuk anak-anak remaja, di mana sekarang ini anak-anak remaja di setiap HKBP, termasuk di HKBP Cakung, lagi sangat rajin-rajinnya ibadah remaja. Jadi semoga di tahun depan bisa lebih banyak lagi anak-anak remaja yang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh distrik untuk pertumbuhan anak-anak remaja kami HKBP, karena sejatinya anak-anak remaja ini nantinya yang menjadi akan penerus generasi HKBP yang akan datang. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan Sare di sini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mana tepuk tangannya Sarah buat
Terima kasih ya Bang Sarata ya. Semakin semangat ya Bang melayaninya ya Bang ya. Gak hanya di sekolah minggu tapi juga yang terakhir. Dari siapa? Dari ketua pelaksana kita, Kak Desi Nainggolan. Silakan Kak Desi. Hai. Halo. Oh belum semua. Hai. Halo halo. Ya, di sini Kak Desi nggak sendiri dalam melaksanakan program Youth Camp ini. Kak Desi mau panggil tim partner kerja Kak Desi, Kak Citra, Kak Diana, Kak Teresia, Inang, Erna, boleh Kak kita sini Inang, karena kita dalam pelaksanaan ini kami bekerja sama Bang Ferdinand, ya, Bang Lindon, di sini Bang Lindon, sini Abang, ya. Kita di sini tim partner kerja. Tidak ada Superman, yang ada super team. Ya, sini, ayo Abang. Ya, kami di sini tim partner dari program Youth Camp. Kakak mau memperkenalkan dulu ya. Hai hai. Halo halo. Kita kenalan dulu ya sama kakak abang panitianya ya. Ini namanya Abang Lindon Silalahi. Baik nggak Bang Lindon selama di Youth Camp? Baik nggak? Oh baik banget. Oke, terima kasih Bang Lindon. Nah ini dia. Ini Abang Wakil Sekum kita yang paling baik, Abang Ferdinand Sibarani. Wah, itu pasti dari Petojo ya? Ya, apa Ferdinandnya baik nggak? Oh luar biasa. Ya ini dia yang, maaf kalau orang bilang cerewet bawel, tapi tidak ada dia sepi rasanya Youth Camp. Kak Citra Boru Tabara. Bagaimana Kak Citra, baik nggak? Baik banget. Satu lagi kakak yang selalu manis dan selalu tersenyum. Mau capek mau apa senyum terus. Inang Diakones Diana Boru Malau. Bagaimana Inang Diakones kita? Oh cantik. Oke, itu pasti dari Rawamangun yang ngomong. Dan satu lagi Ibu Suri kami, Kanjeng Mami kami di tim partner kerja Youth Camp ini, Inang Kabit Kononia kita, Inang Pendeta Erna Boru Hasugian. Ya itu pasti dari Petojo lagi tuh yang memang penggemarnya. Oke, baik. Remaja-remaja distrik 8 DKI yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan Yesus karena atas kasih dan penyertanya rangkaian kegiatan Youth Bible Camp ini telah berjalan dengan baik hingga sampai selesai. Selama 2 hari 1 malam ini kita sudah belajar firman Tuhan, membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, dan mempererat persahabatan. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaga dan menyertai setiap kegiatan kita dari awal hingga akhir. Terima kasih kami juga kepada Bapak Preses dan Inang Preses yang selalu mendampingi kami selama 2 hari 1 malam ini. Dan tidak lupa juga sangat-sangat bersyukur kami, terima kasih kepada Inang Ketua Panitia Umum Tahun Transformasi kami, Inang Sandra Tabara Boru Sidabutar. Terima kasih Inang Sandra yang telah selalu memberi support dengan penuh dedikasi dan kasih sayang kepada kami dan khususnya remaja-remaja HKBP Distrik 8 DKI. Jadi Inang Sandra ini terbukti bukan hanya sayang dengan puan perempuan distrik, tapi Inang Sandra juga sayang pada adik-adik remaja. Kami juga mengucapkan terima kasih kami kepada Amang Sekum Panitia Transformasi yang sudah hadir, Amang Sintua Resinura. Terima kasih Amang. Ya.
Dan juga di sini yang menjaga makan kita hingga kita tidak kelaparan ini seksi tim konsumsi kita. Terima kasih Inang. Tim konsumsi kita kenalin dulu ya. Sini ada Inang Donce, Inang berdiri dong. Inang Donce Berlimbong dan Inang Sondang Siahaan, dan ini Inang pendeta kita Inang Lose Borustopo. Mana Tanjung Priuk Timur? Oh pulang. Oh ya, terima kasih untuk semua pelayan penuh waktu Amang Sekdis kami. Terima kasih Inang Theodor kami. Terima kasih Amang Joseph Butar-Butar yang sudah hadir capek-capek untuk berkumpul bersama kami LPSD. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan Kakak Abang Sare. Kakak Abang Sare, makasih ya. Kalian semua luar biasa. Kasih sayang kalian pada adik-adik kami, nggak adik-adik semua, tetap sukacita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Ibu Dokter dan Ibu perawat-perawat kami. Mana tim kesehatan kita? Mana tim kesehatan kita? Dari kemarin yang capek mengobati adik-adik, sekarang adik-adik udah pada sehat? Sehat. Yang kemarin sakit udah sembuh? Udah sembuh. Terima kasih Ibu Dokter dengan timnya perawat-perawat kita. Sungguh luar biasa pelayanannya kepada adik-adik remaja HKBP 8 Distrik DKI. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada seluruh peserta Youth Bible Camp adik-adik remaja HKBP Distrik 8 DKI. Kalian semua luar biasa, semua remaja-remaja yang hebat. Kiranya apa yang sudah kita terima selama Youth Bible Camp ini, setiap pelajaran, pengalaman, dan nilai-nilai yang kita terima selama camp ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik remaja, kita sudah mau pulang, tetaplah pulang dengan semangat yang baru, hati yang diperbarui, menjadi remaja yang berakar, remaja yang bertumbuh, remaja yang berbuah, dan remaja yang berguna. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bilang yuk, arigato, arigato. Arigato, arigato, arigato. Sekarang kita bilang ke panitia. Games tadi pagi. Ya, silakan adik-adik. Hadiah akan diberikan oleh Inang Erna, Inang Pendeta Erna. Asik ya. Musik gini dong, musik tok. Kita sambil motor ya. Oke, hadiah akan diserahkan oleh Inang Erna, Inang Pendeta Erna Hasugian. Silakan. Juara 3 diraih kelompok 7 dengan kata saya kakak Adriana dari Sida Butar. Kelompok 7 dengan nama kelompok Yosia. Oke, mana coba aja mana? Ada kelompoknya mana kelompoknya? Iha. Oke, sah ya. Oke, juara ketiga diraih oleh kelompok 7 kelompok Yosua. Satu.
Sekali lagi 3, 2, 1, tahan. 7, tahan. Kamera, video. 3, 2, 1. Sekali lagi. Siap ya, nanti ya. 3, 2, 1. Ayo dadah semuanya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 7. Selanjutnya juara kedua. Boleh ya? Silakan. Oke, inilah kelompok 13 yang meraih juara kedua ya. Mana dianya? Siapa yang dikasihnya? Ya, kelompok kedua kelompok Paulus dengan kakak sahabat remaja Kak Beliana Borosiregar. Ketuanya sih Huta Soid, maaf. Kak Beliana Boruta Soid. Ketua kelompoknya siapa? Oke, musik. Ayo semua nonton dulu. Hey, asik, asik, just. Asik, asik, just. Kelompok Paulus meraih juara kedua lomba games di Youth Bible Camp. Oke, boleh diserahkan hadiahnya. Oke, foto bersama ya. Foto bersama, Kak. Oke, foto bareng. Merapat 2 baris, merapat. Lagi di depan, lagi di depan. Lagi di depan. Ayo. Dek, ke sana Dek, kanan. Oke. Oke, tahan 3, 2, 1. Kayak bebas. Lagi. Oke, dadah video. Nah, menang. Tahan video 3. Sip, 2. dah. 1. Buruk. Saya mohon maaf ya, saya revisi Kakak Beliana Boruta Soid. Ada 2 Beliana di sini sebagai salah, mohon maaf ya. Oh, pantes. Baik, selanjutnya juara 1 diraih oleh kelompok 15. Silakan maju ke atas panggung, kelompok 15. Mana kelompok 15 sebagai juara 1, juara pertama di acara games. Ayo silakan maju ke atas panggung. Video juga deh. Kami persilakan Kak Desi dan juara 1 kebebasan untuk memberikan hadiah juara pertama untuk kelompok 15. Ayo kelompok 15 segera naik ke atas panggung. Siap-siap sore ya, jangan kemana-mana karena habis ini ada pembagian hadiah untuk kakak abang Sarah yang tadi luar biasa main gamesnya ya, seru sekali. Baik, hadiah akan diberikan oleh Kak Desi Nenggolan selaku Ketua Pelaksana Youth Bible Camp. Kanan lagi. Terus. Oke. Jongkok. Oke, ayo. Kecil, di kelas. Oke, 3, 2, 1. Kayak bebas, 3, 2, 1. Kurang bebas. Cis, kesini wajahnya Dek. Tahan video. Tahan 15 yang tunjuk. 15 mana? Oh iya.
Iya, tahan. Tahan, handphonenya terbalik. Ya, baik. Tim penilainya nanti ada kakak panitia yang bisa memberikan. Ya, aku panggilkan dulu ya kak. Saya panggilkan untuk kelompok si paling disiplin, kelompok Abraham. Silakan maju ke depan, kelompok Abraham si paling disiplin. Setiap ada kegiatan tepat waktu hadirnya. Dan didampingi saranya juga aktif ya, untuk mengingatkan adik-adik jangan sampai telat. Silakan untuk kelompok si paling disiplin, kelompok Abraham. Hadiah disponsori oleh Ketua Panitia Transformasi Inang Sandra Huta Barat Gursida Butan. Silakan adik-adik maju ke depan, boleh didampingi oleh kakak saranya. Kelompok Abraham, kelompok paling disiplin. Hadiah akan diserahkan oleh Amang Sintua Resinurat selaku Sekretaris Umum Panitia Tahun Transformasi. Ya, izin ya. Tahan. Diangkat hadiahnya dong. Iya, tapi senyum, jangan cemberut. 3, 2, 1, senyumnya. 3, 2, 1, oke. Tahan video. Terima kasih. Dadah. Tahan, oke, sip. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, dengan Abang Sarah, Abang Pendeta Giovanni sebagai Abang Sarah, ya, si paling kompak, grup Hana. Silakan kepada Inang Sindua Rosalin untuk memberikan hadiahnya, musik. Masih ada satu lagi adik-adik ya, si paling kreatif. Selamat kepada para pemenang si paling kompak kelompok Hana. Bersama Inang Ketua Umum Amang Parenses, foto bersama. Siap-siap Pak Nasare untuk maju ke depan untuk diberikan hadiah. Iya. Oke, Amang agak merapat. Kak Desi sebelah kanan, Kak. Perhatian, Kak. Geser. Oke. Oke, 2, 1, angkat hadiahnya. Tetap senyum ya, jangan cemberut. Tahan. Handphone satu lagi. 3, 2, 1. Oke, sekarang video. Udah. Oke, terima kasih. Oke. Ini dinilai dari perform semalam adik-adik ya, yang paling kreatif ya, dan juga yang hasil diskusinya ada beberapa kelompok menampilkan tapi tidak dengan bahan diskusinya atau hasil kesimpulan diskusi timnya ya. Jadi kami menilai yang lengkap, ada presentasi hasil diskusi dan juga penampilan dari kelompok, dinilai dari kreativitasnya. Dan si paling kreatif adalah kelompok
Hadiah akan diserahkan oleh Inang Ketua Umum, Inang Sandra Borika Barat, Nyonya Sandra Huta Barat bersedia buka untuk memberikan hadiah. Silakan maju kelompok Ester, si paling kreatif. Hadiah akan diserahkan oleh Inang Ketua Umum Panitia Tahun Transformasi, Inang Nyonya Sandra Huta Barat bersedia buka. Siap-siap Sarah, saya akan memanggil Sarah, semuanya maju ya ke depan ya untuk menerima hadiah ya. Si paling kreatif dinilai dari perform kelompok dan juga hasil diskusi kelompok ya. Hadiah akan diserahkan oleh Inang Sandra bersedia buka. Dengan kakak Sarah, Kak Lina. Musik. Asik, yuk sambil berjoget. Sungguh hidup kita ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik, apa yang Tuhan telah berikan, apa yang Tuhan telah inginkan, saja semua direlakan, namanya dimuliakan. Semuanya suka-sukamu Tuhan, sangat ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mana suaranya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Baik, kita foto bersama. Kita bersama. Angkat. Iya, hati-hati kena muka apa itu temannya di belakang. Iya, sekali lagi. Tahan video. Tahan dulu video. Dadah. Keren. Mantap. Oke, terima kasih. Kita bersama ya. Selanjutnya, Sarah, mana suaramu? Mana suaramu? Baik, semuanya maju ke depan. Sarah akan diberikan hadiahnya. Semua aja maju ke depan. Silakan semuanya abang dan kakak Sarah berbaris sesuai kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok Bangsa Hatta juara 2 ya. Kelompok Bangsa juara 2, aku juara 1. Silakan maju ke depan semuanya abang kakak Sarah. Silakan maju ke depan abang dan kakak Sarah yang luar biasa, yang memberikan waktunya selama 1 malam 2 hari ini untuk mendampingi adik-adik. Ya, silakan sesuai kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 1 sebelah sini Kak, silakan. Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 1.
juara 2 kelompok 2 ya. Juara 2 kelompok 2 hadiah akan diberikan oleh Inang Theodor Silintana selaku kepala sekolah dari SAP. Bukan. Oh, maaf saya ralat, sebagai pengajar ya, pengajar. Sebagai pengajar. Pokoknya pengajar yang viral di SAP. Namun ternyata ada permintaan nih dari panitia nih. Kakak Saranya ini nyanyi dulu dong. Ya, kasih dong. Kalau kemarin adik-adik yang perform, kakaknya yang perform sekarang. Semuanya ya, semuanya ya. Semuanya ya. Iya, semuanya ya. Sudah mulai lelah, Kak? Jangan lelah dong, Kakak. Jangan lelah ya. Siapa yang adik-adik mana tepuk tangannya? Support kakak dengan bangsaranya dengan tepuk tangan. Ayo adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih. Terima kasih. Kalau guru rohana. Tumbuh, berbuah, berguna. Banget Don. Kecilin kepala. Itu sama-sama bareng kita. Videonya aja lu depanin bang. Yang foto ya. Iya. Yang ucapkan pertanyaan tadi. Tengah dulu satu. Nanti kalian semua bareng-bareng kita. Gelap lagi, backlight itu nggak kelihatan lagi. Berbuah, berguna. Tapi foto dulu. 1, 2. Oke, ini dapat semua ya. Selesai foto, selesai video, baru menghadap ke sini, 2 makan. Selesai makan, pulang. Iya. Yang merasa kurang tinggi Akan boleh di bus, di silakan depan. masing-masing. Di bus ya. Yang merasa kurang tinggi boleh di depan, yang merasa tinggi boleh di belakang. Yang paling merasa aja. Udah. Ya udah. Gak ada yang merasa di sini. Ayo. Oke. 3, 2, 1, tahan. Gaya bebasnya mana? 3, 2, 1. Lagi cheese. Tahan. Oke, video ya. Dari Bang Heri.
3, 2, Latihan dulu. Latihan dulu. Oh, latihan dulu, Remaja Pak. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Bakar. Latihan. Ini aslinya. Oke. Kasih Bapak. Oke, tahan ya. Nanti adalah video ketika Bapak Presiden ngomong. Berakar, bertumbuh, berbuah, berpunah. Oke, nanti Bang Heri maju ke depan ngambil semua mukanya. Jadi dada-dadain videonya, oke? Sampai Bang Heri mundur ke belakang. Oke, Bang Heri mulai. 3, 2, ya. Remaja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Berakar. Berkuda. Oke. Ada sana. Hadap ke depan. Hadap sana. Dan siap makan. Karena kita mau makan ya. Menghadap ke belakang. Makan di mana? Muter. Makanya nasi kotak dibawa pulang ke bus masing-masing biar lebih santai makannya. Kita menghemat waktu. Itu maksudnya ya, kakak-kakak ya. Oke. Kami bersyukur Allah kami Allah yang sungguh baik. Allah kami yang senantiasa menyertai semua rangkaian Youth Bible Camp yang telah berlangsung 2 hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik terhadap anak-anak kami. Mengasihi, bekali mereka, memberi pegangan yang kuat untuk mereka dapat menjalani perjalanan hidup mereka ke depan. Anak-anak kami ini adalah betul yang taat dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh panitia dan juga didampingi oleh kakak abang sare kami sehingga acara ini boleh berlangsung dan berjalan dan selesai dengan baik. Saatnya kami akan pulang di gereja masing-masing. Tuhan kiranya menyertai kami dalam perjalanan pulang sehingga kami selamat, sehat, dan sukacita, tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami dalam perjalanan pulang ini, kami menerima bekal makanan yang dari Tuhan. Kiranya oleh berkat makanan ini menjadi kekuatan baru dan kesehatan buat kami. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo dadah. Ayo, dadah. Ayo, bertemu. Makanan di belakang. Diambil, masuk es.